Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Tante Luciana bercerita. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Lucy harap semoga Bunda dan teman-teman yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yuk absen dulu Bunda semua dari daerah mana saja. Lucy doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita simak ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Iri karena suami lebih perhatian kepada aku yang hamil, adik ipar tega menukar tabung oksigenku dengan racun. Aku menghirupnya perlahan hingga napasku melemah dan janin di perutku tak lagi bergerak. Namaku Aruna, usiaku kini 27 tahun. Dan jika ada satu hal yang selalu kusyukuri dalam hidupku, itu adalah pertemuan aku dengan Mas Niko. Perkenalan kami terbilang sederhana. Tidak ada kisah romantis yang berlebihan seperti di film-film. Kami bertemu di acara pernikahan teman bersama. Saat itu aku hampir saja menginjak ujung gaun panjangku sendiri dan nyaris terjatuh. Tapi dengan sikap, seorang pria menangkap lenganku. "Hati-hati mbak, gak apa-apa kan?" Tanyanya dengan suara yang hangat penuh perhatian. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajah Mas Niko. Senyumnya tipis, matanya teduh, dan entah bagaimana di detik itu juga hatiku berdesir aneh. Tidak pernah aku percaya pada cinta pada pandangan pertama. Tapi mungkin memang ada yang namanya ketukan hati yang sulit dijelaskan dengan logika. "Gak apa-apa mas, makasih ya," jawabku gugup sambil merapikan gaun. Kami mengobrol sebentar di sela acara, bertukar nomor telepon. Dan tanpa kusangka, obrolan singkat itu berkembang menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya. Mas Niko selalu sabar mendengar celotehanku, dan aku selalu merasa nyaman di sampingnya. Ia pria yang sederhana, tidak banyak bicara tapi penuh perhatian. Ia ingat tanggal lahirku, ia ingat makanan kesukaanku, dan selalu ada saat aku butuh tempat bercerita. Setahun setelah perkenalan itu, ia melamarku. "Sayang," panggilnya suatu malam di bawah cahaya rembulan, matanya menatapku dalam-dalam. Genggaman tangannya hangat, sedikit basah oleh keringat, tanda ia gugup. "Aku cuma pria biasa, kerja biasa, harta biasa. Tapi aku janji, aku akan jaga kamu seumur hidupku. Maukah kamu jadi pendamping hidupku?" Aku menangis haru saat itu. Bukan karena lamarannya mewah, cincin yang ia berikan pun sederhana. Tapi hasil tabungannya selama setahun. Tapi karena ketulusan di matanya, karena caranya memandangku seolah aku adalah hal paling berharga di dunia. Tanpa ragu aku menjawab, "Mau Mas Niko, aku mau." Pernikahan kami digelar sederhana namun penuh berkah. Keluarga besarku datang dari kampung dengan naik bus bersama-sama. Sementara dari pihak Mas Niko, hanya ada satu orang yang duduk di kursi keluarga inti, adik perempuannya, Manda. Mas Niko hanyalah seorang yatim piatu. Cerita duka itu pertama kali ia ceritakan padaku saat kami masih pacaran. Orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di tol saat ia masih duduk di semester akhir kuliah. Saat itu Manda masih duduk di bangku SMA kelas 2. Dari ceritanya, malam itu hujan deras. Truk di depan mereka oleng. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Mas Niko tidak sempat berpamitan. Tidak sempat mengatakan apapun. Ia hanya menerima telepon dari rumah sakit. Dan sejak itu, hidupnya berubah. Sejak kepergian orang tua mereka, Mas Niko harus berperan ganda. Sebagai kakak, sekaligus sebagai orang tua bagi adiknya. Ia bekerja paruh waktu di kafe, mengurus administrasi sekolah Manda, memastikan adiknya tidak kekurangan sesuatu pun, dan tetap berusaha menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ia pernah cerita, banyak malam ia menangis diam-diam karena lelah, tapi ia tak punya pilihan. Manda hanya punya dia. Dari cerita-cerita Mas Niko, aku tahu betapa besar cintanya pada adiknya itu. "Sayang, dulu waktu mama papa baru meninggal, Manda sering nangis tengah malam. Dia nggak mau tidur kalau nggak dekat aku. Aku peluk dia, aku selalu berbagi cerita sampai dia terlelap. Rasanya aku harus jadi ayah dan ibu buat dia." Kenangnya suatu kali dengan mata berkaca. Aku tersenyum mendengarnya. Di mataku, Mas Niko adalah pria yang luar biasa. Tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tapi juga pada adiknya dengan sepenuh hati. Manda tumbuh menjadi gadis yang manja. Mungkin itu wajar, karena sejak kecil ia kehilangan sosok orang tua dan hanya mengandalkan kakak laki-lakinya. Apapun yang ia minta, selama mampu, pasti dipenuhi Mas Niko. Kalau Manda merajuk, Mas Niko akan mengalah. Kalau Manda sakit, Mas Niko akan begadang semalaman menjaganya. Ia seperti anak kecil yang tak pernah benar-benar dewasa.
Aku ingat pertama kali bertemu Manda sebelum menikah. Waktu itu, Mas Niko mengajakku makan malam bertiga di sebuah rumah makan sederhana. Man, ini Kak Aruna, calon kakak ipar kamu. Mas Niko memperkenalkanku dengan senyum lebar, matanya berbinar memperkenalkan dua wanita penting dalam hidupnya. Manda tersenyum manis padaku. Ia mengenakan dress warna pastel, rambutnya diikat setengah, dan ia terlihat sangat manis. Halo Kak Aruna, Manda senang akhirnya ketemu. Kakak cantik ya Mas, cocok sama Mas Niko. Dapat di mana sih Mas cari calon istri secantik ini? Senyumnya mengembang, matanya berbinar. Ia ramah, hangat, dan mudah diajak bicara. Saat itu aku berpikir, aku beruntung punya calon adik ipar seperti ini. Mudah-mudahan hubungan kami selalu baik. Setelah menikah, kami tinggal di rumah pribadi yang kami beli dari hasil tabungan bersama. Rumahnya tidak besar, hanya tipe 45 dengan 3 kamar tidur. Tapi cukup untuk kami berdua. Mas Niko dan Manda sebenarnya mewarisi rumah peninggalan orang tua yang cukup luas. Rumah dengan halaman besar dan 3 kamar tidur. Tapi kami sepakat untuk memberikannya pada Manda. Biarlah Manda tinggal di sana sayang, dia sudah nyaman dengan rumah itu dari kecil. Banyak kenangan sama mama papa di sana. Lagi pula kita harus belajar mandiri dengan rumah kita sendiri, kata Mas Niko. Aku setuju, lagi pula rumah peninggalan itu juga tidak terlalu jauh dari rumah kami. Hanya butuh sekitar 20 menit berkendara. Jadi kami tetap bisa sering-sering berkunjung, atau sebaliknya. Aku pikir jarak itu justru baik, Manda bisa belajar mandiri dan kami punya privasi sebagai pasangan baru. Awal pernikahan kami berjalan lancar, indah. Setiap pagi aku bangun lebih dulu menyiapkan sarapan. Mas Niko selalu bangun beberapa menit setelahnya, lalu diam-diam masuk ke dapur, memelukku dari belakang saat aku memasak, mencium pipiku dan berbisik. Makasih sayang, Mas sayang banget sama kamu. Aroma masakan kamu selalu bikin Mas semangat bangun pagi. Manda sesekali datang berkunjung. Kadang ia main ke rumah, ikut makan malam, lalu pulang. Kadang ia mengajak Mas Niko keluar untuk sekedar makan atau nonton bioskop. Dan aku biasanya ikut. Saat-saat seperti itu, Manda selalu ceria. Banyak bercerita tentang pekerjaannya di butik, tentang teman-temannya, tentang pria yang sedang mendekatinya. Aku tidur dengan mimpi indah tentang masa depan, tentang anak-anak yang akan kami besarkan bersama, tentang rumah kecil yang akan penuh tawa. Aku tak tahu badai sedang mengintai dari jarak yang sangat dekat. Aku tak tahu orang yang setiap hari memanggilku Kak dengan manis, suatu hari akan menjadi dalang di balik tragedi paling kelam dalam hidupku. Tapi semua itu masih akan terjadi beberapa bulan kemudian. Malam itu, yang ada hanyalah aku, Mas Niko, dan mimpi-mimpi indah tentang masa depan yang cerah. Mas Niko memelukku erat, mengecup keningku dan berbisik, "Selamat malam sayangku, mimpi indah ya, Mas sayang kamu." Aku tersenyum dalam setengah tidurku. "Selamat malam Mas, aku juga sayang Mas." Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan yang tak mampu kutangkap, bahwa kebahagiaan sekecil apapun kadang harus ditebus dengan harga yang mahal, bahwa di sekeliling kita, tak semua orang yang tersenyum adalah teman, dan bahwa cinta, bila tumbuh di hati yang salah, bisa berubah menjadi racun paling mematikan. Hari itu semua berubah, tanpa peringatan, tanpa tanda-tanda yang bisa aku baca. Awalnya biasa saja, Mas Niko bangun lebih pagi seperti biasanya, mencium keningku sebelum berangkat kerja. "Sayang, Mas berangkat dulu ya, nanti siang Mas telepon." Aku mengangguk masih setengah tidur. "Iya Mas, hati-hati." Mas Niko bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer keuangan. Pekerjaannya cukup membuatnya sibuk, tapi ia selalu menyempatkan pulang tepat waktu atau setidaknya memberikan kabar jika harus lembur. Aku sendiri bekerja di kantor pemerintahan sebagai staf administrasi. Jam kerjaku lebih teratur, sehingga aku biasanya pulang lebih dulu dan menyiapkan makan malam. Hari itu berjalan normal sampai sekitar pukul 3 sore. Aku baru saja selesai menyapu halaman ketika ponselku berdering. "Mas Niko." "Sayang, kamu udah coba hubungi Manda?" Suaranya terdengar cemas, tidak seperti biasanya. "Belum Mas, memangnya kenapa?" Tanyaku sambil meletakkan sapu. "Mas udah telepon dia dari tadi siang, gak diangkat-angkat. WA juga gak dibalas. Mas coba telepon ke butiknya, katanya Manda hari ini gak masuk karena sakit. Tapi pas Mas telepon ke rumahnya, gak ada yang angkat." Aku coba menenangkannya. "Mungkin lagi tidur Mas, atau HP-nya lowbat." "Mas udah coba dari jam 1 sayang, sekarang udah jam 3 lebih. Ini gak biasa. Manda tuh kalau lagi sakit pasti kabarin Mas, minta dibeliin obat atau minta diantarin makanan." Aku merasakan kegelisahan yang sama mulai menjalar. Memang, selama ini Manda selalu bergantung pada Mas Niko untuk hal-hal kecil seperti itu. Ia akan mengirim pesan panjang kalau sedang sakit, merajuk minta dibelikan bubur kesukaannya, atau minta ditemani ke dokter. "Udah Mas, sekarang kita langsung ke rumah Manda aja. Lebih baik cek langsung."
Iya sayang, Mas jemput kamu sekarang ya. Aku setengah jam lagi sampai. Aku segera berganti pakaian dan bersiap. Dalam hati aku berdoa semoga Manda baik-baik saja. Mungkin hanya kecapean atau memang sedang malas merespon pesan. Tapi firasatku bilang lain, ada yang mengganjal. Setengah jam kemudian Mas Niko menjemputku. Wajahnya tegang, keningnya berkerut. Selama perjalanan ke rumah Manda, ia hampir tidak bicara. Tangannya mencengkram setir dengan kuat. Sekali-sekali ia melirik ponselnya berharap ada kabar dari adiknya. Sayang, Mas takut. Katanya lirih saat lampu merah. Jangan-jangan Manda kenapa-napa. Dia kan tinggal sendiri. Kalau kenapa-napa di rumah siapa yang tahu? Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Insya Allah nggak apa-apa mas. Kita doain yang terbaik. Mungkin dia cuma kecapean atau lagi migrain parah. Sampai nanti kita lihat. Mas Niko menghela napas panjang, berusaha tenang. Sesampainya di rumah Manda, suasana terasa aneh. Rumah itu sunyi, tidak ada suara televisi atau musik. Mobil Manda terparkir di garasi, tandanya dia ada di rumah. Mas Niko turun dengan tergesa-gesa, aku mengikutinya dari belakang. Ia menekan bel berulang kali, tidak ada sahutan. Ia mengetuk pintu memanggil-manggil. Manda, Man, ini Mas Niko, buka pintunya sayang. Sunyi, Mas Niko mencoba menghubungi Manda lagi. Kami mendengar suara ponsel berdering dari dalam rumah, tapi tak ada yang mengangkat. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Mas, gimana nih? Tanyaku cemas. Mas Niko mencoba melihat ke dalam melalui jendela, tapi tirainya tertutup rapat. Ia mondar-mandir di teras, wajahnya makin pucat. Aku melihat ke rumah tetangga, ada seorang ibu parubaya yang sedang menyiram tanaman dan memperhatikan kami dari kejauhan. Aku berjalan mendekat. Bu, maaf mengganggu. Kira-kira Manda di rumah nggak ya? Dari tadi saya ketok, nggak ada yang jawab. Apa ibu lihat Manda keluar hari ini? Tanyaku sopan. Ibu itu mengerutkan kening. Wah, saya kurang tahu mbak. Tadi pagi saya lihat Mbak Manda pulang dari belanja, sekitar jam 9. Saya sempat nyapa, dia jawab biasa aja, tapi setelah itu saya tidak lihat dia keluar lagi. Terima kasih Bu. Aku kembali ke Mas Niko dan menyampaikan apa yang kudengar. Mas Niko makin gelisah, ia mengambil keputusan. Sayang, tolong telepon ambulan. Minta bantuan, ini udah nggak normal. Kalau memang terpaksa, kita harus masuk paksa. Mas, apa nggak terlalu berlebihan? Mungkin, potongnya tegas, tapi matanya berkaca-kaca. Mas nggak mau ambil resiko. Manda satu-satunya adik mas. Aku mengangguk dan segera menghubungi nomor darurat. Dalam waktu 15 menit, ambulan datang bersama seorang petugas dari kelurahan. Setelah berkoordinasi singkat, diputuskan untuk mendobrak pintu darurat di belakang rumah. Saat pintu itu terbuka, kami segera masuk. Rumah itu gelap dan pengap. Semua gorden tertutup rapat. Udara terasa berat. Manda, di mana? Kami memeriksa ruang tamu, dapur, kamar mandi kosong. Sampai akhirnya Mas Niko membuka pintu kamar tidur Manda. Dan di sana, di lantai dekat tempat tidur, Manda tergeletak. Ia tidak bergerak, wajahnya pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah. Di sekelilingnya ada muntahan kering, tangannya masih menggenggam ponsel yang sudah mati. Manda, pekik Mas Niko. Ia langsung menghambur, mengangkat tubuh adiknya. Manda bangun man, ini Mas Niko. Bangun man. Para petugas ambulan membantu mengangkat Manda ke ambulan. Mas Niko menaiki ambulan dengan kecepatan tinggi. Sesekali membunyikan klakson dan melanggar lampu merah. Aku di mobil belakang dan berdoa dalam hati. Di UGD, Manda langsung ditangani tim medis. Kami menunggu di ruang tunggu dengan hati berdebar. Mas Niko duduk membungkuk, siku di lutut, wajah tertutup telapak tangan. Aku duduk di sampingnya, mengusap punggungnya perlahan. Setengah jam terasa seperti setengah hari. Akhirnya seorang dokter keluar menemui kami. Keluarga pasien Manda? Kami berdua berdiri. Saya kakaknya dok. Bagaimana keadaan adik saya? Tanya Mas Niko cepat. Dokter itu tersenyum tipis, sedikit melegakan. Alhamdulillah Mbak Manda selamat. Ia mengalami dehidrasi berat dan kelelahan ekstrim. Kami perkirakan ia tidak sadarkan diri setidaknya sejak semalam. Kemungkinan ia jatuh, mungkin karena pusing atau lemas, lalu tidak bisa bangun sendiri. Beruntung Bapak segera membawanya ke sini. 1 hari lagi mungkin akan berbeda ceritanya. Mas Niko menghela napas panjang, hampir terdengar seperti isakan lega. Syukur, alhamdulillah dok. Terima kasih banyak. Untuk sementara, Mbak Manda perlu dirawat untuk pemulihan. Kami akan beri cairan infus dan observasi. Bapak bisa menjenguknya sekarang, tapi sebaiknya jangan terlalu lama biar pasien istirahat. Kami masuk ke ruang perawatan. Manda terbaring lemah dengan infus di tangannya. Kulitnya masih pucat, tapi napasnya terlihat lebih teratur. Mas Niko duduk di kursi samping ranjang, meraih tangan adiknya, menciumnya lembut. Man, ini Mas Niko. Maafin Mas ya. Maaf Mas telat. Bisiknya, air matanya jatuh.
Aku berdiri di belakangnya, hatiku terenyuh. Aku melihat cinta seorang kakak yang begitu besar pada adiknya. Cinta yang tulus, yang rela melakukan apapun. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, Mas Niko mengambil keputusan besar. Sayang, ia menatapku, mata sembab. Mas minta maaf sebelumnya, tapi Mas gak bisa ninggalin Manda sendiri lagi. Kejadian hari ini, Mas gak mau kebayang kalau sampai kejadian lagi dan kita gak tahu. Aku sudah bisa menebak kelanjutannya, aku meraih tangannya. Mas mau Manda tinggal sama kita ya? Ia mengangguk pelan. Iya sayang, Mas tahu rumah kita gak besar, tapi kamar tamu masih bisa ditempatin. Mas janji Mas bakal tetap jadi suami yang baik buat kamu. Cuma Manda butuh Mas, dia cuma punya Mas gak tega. Aku tersenyum meski ada sedikit rasa cemas yang tak bisa aku jelaskan. Tapi mana mungkin aku menolak, ini adiknya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Iya Mas, aku setuju, biar Manda tinggal sama kita rawat bareng-bareng. Mas Niko menatapku dengan haru, ia menarikku ke dalam pelukan. Makasih sayang, makasih banyak. Mas gak tahu apa jadinya tanpa kamu. Mas sayang sama kamu. Aku membalas pelukannya, mengusap punggungnya yang tegang. Sama-sama Mas, kita hadapi bareng-bareng ya. Di ranjang rumah sakit, Manda masih terlelap. Ia tak tahu keputusan malam itu akan mengubah segalanya. Ia tak tahu, di balik niat baik kakaknya, di balik restuku yang tulus, ada drama panjang yang baru akan dimulai. Sejak malam itu, Manda resmi tinggal bersama kami. Aku menyambutnya dengan tangan terbuka, hati lapang. Tak pernah terbayang bahwa keputusan yang kuambil dengan tulus itu adalah awal dari petaka besar dalam hidupku. Tapi malam itu, yang kulakukan hanya memeluk suamiku, bersyukur Manda selamat, dan berharap semuanya akan baik-baik saja. 3 hari kemudian, Manda keluar dari rumah sakit. Mas Niko menjemputnya langsung setelah izin dari kantor. Aku sudah menyiapkan kamar tamu di rumah kami sebaik mungkin. Spray berwarna kesukaan Manda, biru muda, yang sengaja aku beli sehari sebelumnya. Aku juga meletakkan vas bunga kecil di meja samping tempat tidur, berharap itu bisa membuatnya merasa lebih nyaman. Sayang, kita udah sampai, teriak Mas Niko dari pintu. Aku segera keluar dan melihat Mas Niko menuntun Manda yang masih tampak lemas. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah sedikit lebih bersinar dibanding saat pertama kali kami temukan di rumahnya. Manda, selamat datang di rumah. Sapaku ramah membantunya masuk. Kamar Manda udah siap. Aku buatkan sup ayam juga kesukaan Manda buat makan siang nanti. Manda menatapku dengan sorot mata yang sulit kutebak. Apakah itu terima kasih atau sesuatu yang lain? Entahlah, tapi kemudian ia tersenyum tipis. Makasih Kak Aruna, repot-repot amat sih. Gak repot kok, santai aja. Ini rumah Manda juga sekarang. Mas Niko tersenyum melihat interaksi kami. Mas Niko senang kalau kami rukun. Ayo Man, Mas antar ke kamar. Kamar Manda tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Ada jendela yang menghadap ke taman kecil di belakang rumah, tempat Mas Niko biasa berkebun. Aku sengaja memilihkan kamar itu karena pemandangannya cukup menenangkan. Gimana Man? Kamarnya oke? Tanya Mas Niko. Manda melihat sekeliling, lalu mengangguk pelan. Iya Mas, makasih. Kalau butuh apa-apa lagi, bilang aja ya, jangan sungkan. Sekarang istirahat dulu, nanti siang kita makan bareng. Manda mengangguk lagi. Mas Niko mengecup keningnya lembut sebelum keluar kamar. Hari-hari pertama setelah Manda tinggal bersama kami berjalan cukup lancar. Aku berusaha menjadi kakak ipar yang baik, membantunya apa yang ia butuhkan. Sesekali kutanyakan kabarnya, kutawarkan makanan atau minuman. Manda menerima semuanya dengan sopan meski agak kaku. Namun seiring waktu, aku mulai melihat pola yang berbeda. Mas Niko dengan segala kebaikan hatinya berusaha memberikan perhatian ekstra pada Manda. Ia khawatir adiknya masih trauma dengan kejadian pingsan sendirian di rumah. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu mampir ke kamar Manda, mengecek keadaannya, menanyakan apakah sudah sarapan. Setiap pulang kerja, ia selalu menyempatkan ngobrol dengan Manda, menanyakan kegiatannya sehari-hari. Dan Manda, ia menikmati semua perhatian itu. Lebih dari menikmati, ia sepertinya haus akan perhatian itu. Aku panggil Mas Niko dulu ya Kak, katanya suatu sore saat aku pulang kerja. Aku melihatnya bergegas ke ruang tamu begitu mendengar suara mobil Mas Niko masuk. Aku hanya mengangguk, tak ambil pusing. Tapi lama-lama aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Mas Niko di rumah, Manda selalu ada di dekatnya. Ia akan duduk di sampingnya saat nonton TV, meminta ditemani ngobrol di teras, atau tiba-tiba minta tolong hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri. Mas, minta tolong dong ambilin minum. Atau, Mas, temenin Manda beli snack ke minimarket ya, takut jalan sendiri.
Mas Niko dengan sabarnya selalu meladeni. Ia mungkin merasa ini cara terbaik untuk membuat Manda nyaman dan merasa diperhatikan setelah kejadian traumatis itu. Aku biasa saja. Atau setidaknya aku berusaha untuk biasa saja. Kupikir itu wajar, mereka kakak beradik yang baru berkumpul setelah sekian lama Manda tinggal sendiri. Pasti butuh penyesuaian. Sayang, Mas minta maaf ya kalau akhir-akhir ini perhatian Mas lebih ke Manda. Ucap Mas Niko suatu malam saat kami berdua di kamar. Ia memelukku dari belakang. Dagunya bertenggar di pundakku. Dia masih butuh adaptasi. Tapi Mas gak akan lupa sama kamu sayang. Kamu tetap yang utama. Aku tersenyum, membalikkan badan menatapnya. Gak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Manda butuh Mas. Aku malah senang Mas perhatian sama keluarga. Malam itu aku tidur dengan tenang. Aku pikir semua akan baik-baik saja. Namun perlahan aku mulai melihat sisi lain Manda. Malam itu aku tidur dengan tenang. Aku pikir semua akan baik-baik saja. Namun perlahan aku mulai melihat sisi lain Manda. Sisi yang tidak ia tunjukkan saat Mas Niko ada. Awalnya kecil, suatu siang saat Mas Niko masih di kantor, aku meminta tolong Manda mengambil sesuatu di dapur. Man, tolong ambilin sendok sayur di laci dapur kiri ya. Tangan aku lagi basah. Manda yang sedang duduk di ruang tamu menatapku sekilas lalu kembali ke ponselnya. Ambil sendiri aja kak, lagi sibuk. Aku sedikit terkejut. Baru tadi pagi saat Mas Niko ada, ia dengan sigap membantu menyiapkan sarapan. Tapi mungkin ia memang lagi sibuk, pikirku. Aku ambil sendiri sendok itu. Lain waktu, aku sedang mengepel lantai. Manda lewat dan hampir saja menginjak bagian yang baru kupel. Aku tersenyum. Man, geser sedikit ya, ini baru dipel, licin. Manda menatapku dengan tatapan datar. Iya tahu. Lalu dia berjalan melewati area yang baru kupel tanpa peduli, meninggalkan jejak kaki di lantai basah. Aku menghela napas, membersihkannya lagi. Perlahan, pola itu semakin jelas. Di depan Mas Niko, Manda adalah adik ipar idaman. Ia akan tersenyum manis, membantu ini itu, bahkan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Kak, biar Manda aja yang cuci piring, kakak istirahat aja. Katanya saat Mas Niko ada di ruang tamu. Atau, Kak Aruna, ini Manda buatkan teh hangat, minum dulu ya. Mas Niko pasti akan tersenyum bangga. Nah gitu dong Man, kamu sayang sama kakak ipar. Tapi begitu suamiku keluar rumah, topeng itu luruh. Wajah Manda berubah datar, bahkan cenderung dingin. Jika kami berpapasan di lorong, ia akan menunduk atau pura-pura sibuk dengan ponselnya. Jika aku mengajaknya bicara, jawabannya singkat dan tanpa antusias. Man, nanti malam kita makan apa? Mas Niko bilang mau masak kesukaan kamu. Tanyaku suatu sore. Manda menatapku lalu tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat. Terserah kakak aja, yang penting Mas Niko suka. Lalu ia pergi ke kamarnya. Aku menghela napas, mungkin ini hanya masa penyesuaian, pikirku lagi. Mungkin ia butuh waktu untuk menerima kehadiranku sepenuhnya dalam hidup mereka berdua. Suatu malam, aku tak sengaja mendengar percakapan mereka. Aku baru selesai mandi dan hendak ke dapur mengambil air minum. Mas Niko dan Manda sedang duduk di ruang tamu, mengobrol. Mas, Manda kangen mama. Suara Manda lirih terdengar seperti anak kecil. Aku melihat dari balik dinding. Manda duduk di lantai, kepalanya bersandar di lutut Mas Niko. Mas Niko mengelus rambutnya dengan lembut. Iya Man, Mas juga kadang kangen, tapi mereka udah tenang di atas sana. Kalau mama masih ada, pasti Manda gak akan sendirian kayak gini. Gak akan pingsan di rumah tanpa ada yang tahu. Mas Niko menghela napas panjang. Sekarang kamu udah gak sendirian Man, ada Mas, ada Kak Aruna juga. Manda diam sebentar. Iya Mas, tapi beda ya. Mas kan sekarang udah punya Kak Aruna. Manda cuma numpang. Jangan bilang gitu Man, kamu adik Mas. Ini rumah kamu juga. Mas gak akan tinggalin kamu. Aku memilih untuk tidak muncul, kembali ke kamar diam-diam. Hatiku terenyuh. Mungkin selama ini Manda merasa terancam. Mungkin ia takut kehilangan sosok kakak yang selama ini menjadi satu-satunya sandarannya. Mungkin sikap dinginnya padaku adalah bentuk pertahanan diri. Malam itu, aku bertekad untuk lebih sabar, lebih pengertian. Aku akan membuktikan pada Manda bahwa ia tidak perlu khawatir, bahwa aku datang bukan untuk merebut Mas Niko darinya, tapi untuk menjadi bagian dari keluarganya. Aku terlalu naif. Aku tidak tahu bahwa di balik rasa takut kehilangan itu, ada api kecemburuan yang membara. Bahwa Manda tidak hanya takut kehilangan perhatian Mas Niko, tapi ia tidak rela berbagi. Bahwa cinta seorang adik pada kakaknya, di hatinya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Tapi saat itu, aku hanya melihat sosok adik yang kehilangan orang tua yang takut ditinggalkan lagi. Aku tak melihat monster yang sedang bersembunyi di balik senyum manisnya. Hingga suatu hari, semuanya berubah.
Hari itu, tanggal 15 adalah hari yang selalu ku nanti-nanti setiap bulannya. Telat. Awalnya aku tidak terlalu curiga. Siklus haidku memang kadang tidak teratur. Apalagi akhir-akhir ini aku cukup sering merasa lelah dan mual di pagi hari. Tapi setelah 5 hari telat, firasatku mulai bicara lain. Sayang, Mas berangkat dulu ya. Suara Mas Niko dari pintu kamar membuyarkan lamunanku. Aku yang masih berbaring segera bangkit. Mas tunggu. Mas Niko menoleh. Alisnya terangkat heran. Kenapa sayang? Aku ragu sejenak. Gimana kalau ternyata bukan? Nanti kecewa. Tapi perasaanku kuat kali ini. Mas, temenin aku beli tes pack dulu ya. Nanti aku telat kerja dikit. Izin sama atasan. Wajah Mas Niko berubah. Matanya membelalak. Campuran antara kaget dan harap-harap cemas. Tes pack? Maksudnya, sayang jangan-jangan. Aku belum tahu Mas, makanya mau cek dulu. Tanpa banyak bicara, Mas Niko menggandeng tanganku. Ayo, sekarang Mas antar. Kami mampir ke apotek terdekat. Mas Niko turun sendiri, membeli 3 merek tes pack sekaligus. Biar akurat, katanya sambil tersenyum canggung. Tangannya sedikit gemetar saat membayar. Sampai di rumah, aku masuk ke kamar mandi dengan jantung berdebar kencang. Mas Niko menunggu di luar, mondar-mandir seperti ayam kehilangan induknya. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang gelisah. Beberapa menit kemudian, aku keluar dengan tes pack di tangan. Gimana sayang? Mas Niko langsung menghambur. Aku menunjukkan 2 garis merah di masing-masing tes pack. Tanganku gemetar. Mas, aku hamil. Mas Niko terdiam, matanya berkaca-kaca. Lalu tanpa aba-aba, ia langsung memelukku erat, sangat erat, sampai aku hampir kehabisan napas. Ya Allah sayang, makasih. Makasih banyak. Bisiknya berulang kali. Mas mau jadi ayah, kita mau punya anak sayang. Aku menangis di pelukannya, tangis bahagia. Setahun lebih kami menanti dan sekarang doa kami terjawab. Sayang, mulai hari ini kamu gak boleh capek-capek. Mas yang antar jemput kamu kerja. Mas yang masakin. Pokoknya Mas yang urus semuanya. Katanya dengan nada memerintah, tapi matanya penuh dengan cinta. Aku tertawa. Mas, baru hamil 2 bulan. Masih bisa kok ngapa-ngapain sendiri. Gak mau denger, ini anak pertama kita. Mas gak mau ambil resiko. Sejak hari itu, hidupku berubah drastis. Mas Niko benar-benar menepati janjinya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan khusus untukku. Telur rebus, susu hangat, roti gandum. Menu yang katanya baik untuk ibu hamil. Padahal sebelumnya, sarapan kami paling-paling nasi goreng atau beli di kantin. Sayang, diminum susunya, biar anak kita kuat tulangnya. Katanya sambil menyodorkan gelas. Mas, ini baru 2 bulan, janinnya masih sebesar biji wijen. Tetap harus diminum. Aku hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Manis sekali perhatiannya. Yang paling berubah adalah soal antar jemput kerja. Sebelum hamil, aku biasa berangkat sendiri naik motor. Tapi sekarang Mas Niko bersikeras mengantarku dengan mobil. Meskipun kantornya berada di arah yang berlawanan. Mas, ini jalurnya jadi muter jauh. Nanti kamu telat loh. Protesku suatu pagi. Gak apa-apa telat, yang penting kamu aman. Lagi pula, Mas bisa minta izin sama bos. Sekarang prioritas utama kamu dan calon anak kita. Hari pertama ia mengantarku, Manda melihat dari ruang tamu. Wajahnya sedikit berubah, tapi ia cepat-cepat tersenyum. Mas Niko, antar ke Aruna dulu ya, Man. Kamu berangkat sendiri ya, maaf gak bisa nebeng. Pamit Mas Niko. Manda mengangguk. Iya Mas, gak apa-apa. Tapi dari kaca spion mobil, aku melihatnya masih berdiri di teras menatap kepergian kami. Aku tak bisa membaca ekspresinya dari jarak sejauh itu, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Beberapa hari kemudian, Manda mencoba meminta perhatian kembali. Mas, hari Sabtu ini Bila, teman Manda, nikahan. Mas Niko temenin Manda ya. Takut sendiri, lagian kondangannya malam. Rayunya suatu malam sambil merajuk di sofa. Mas Niko yang sedang membacakan buku tentang kehamilan untukku. Iya, ia sampai beli buku, mengangkat wajah. Sabtu, tanggal berapa Man? Tanggal 12 Mas. Mas Niko mengerutkan kening, ia menoleh padaku. Sayang, tanggal 12 itu kan jadwal kontrol kandungan kita. Aku mengangguk. Iya Mas, dokter spesialis kandungannya janjian jam 10 pagi. Manda mengerucutkan bibir. Ya udah, Manda berangkat pagi pulang sore. Kak Aruna kan kontrolnya cuma sebentar, jam 10. Mungkin jam 11 sudah selesai. Berarti Mas Niko bisa temenin Manda malam kan? Mas Niko menggeleng pelan. Maaf Man, Mas gak bisa. Mas mau full jagain Kak Aruna habis kontrol. Biasanya habis periksa dia pasti capek. Lagi pula, ini kontrol penting. Mas gak mau bolos. Manda diam sebentar, lalu ia tersenyum, tapi senyum yang dipaksakan. Iya, udah gak apa-apa Mas, Manda ngerti kok. Manda pergi sama teman aja. Pinter deh adik Mas, puji Mas Niko lalu kembali membaca buku. Aku melihat Manda, di wajahnya masih ada senyum tapi matanya kosong menatapku. Hanya sesaat, lalu ia berdiri dan masuk ke kamar.
Malam itu, saat Mas Niko sedang di kamar mandi, aku keluar kamar untuk mengambil air minum. Di lorong, aku berpapasan dengan Manda. Ia baru keluar dari kamar mandi umum. Kak Aruna, mau minum? Biar Manda ambilin. Aku tersenyum. Gak usah, Man, aku bisa ambil sendiri. Ya udah. Kami berdiri bersebelahan di dapur. Aku menuang air putih, sementara Manda mengambil minumannya juga. Suasana hening. Tiba-tiba Manda berkata, Kak Aruna seneng ya sekarang? Aku menoleh. Maksud Manda? Iya, diperhatiin terus sama Mas Niko. Ditemenin kemana-mana, dieman-eman kayak barang mahal. Aku agak kaget dengan nadanya, tapi ku coba untuk tetap ramah. Manda, Mas Niko itu suamiku. Wajar kalau dia perhatian. Lagi pula aku lagi hamil anak pertama. Tentu dia khawatir. Manda hanya bergumam. Lalu ia menatapku langsung. Kak Aruna tahu, dulu sebelum kakak ada, Mas Niko selalu punya waktu buat Manda. Kalau Manda sakit, dia yang jagain. Kalau Manda minta ditemenin kemana-mana, dia selalu mau. Sekarang semuanya berubah. Aku menghela napas. Aku mencoba memahami perasaannya. Manda, Mas Niko tetap sayang Manda. Gak ada yang berubah. Cuma sekarang ada aku, dan sebentar lagi ada bayi. Tapi itu gak mengurangi rasa sayangnya ke Manda. Manda tersenyum, tapi senyum itu dingin. Iya Kak, Manda ngerti. Selamat tidur. Ia pergi meninggalkanku di dapur, dengan segelas air di tangan dan perasaan aneh di hati. Kembali ke kamar, aku mencoba tidur. Tapi kata-kata Manda terus terngiang. Dulu, sebelum kakak ada, Mas Niko selalu punya waktu buat Manda. Aku menoleh, mencoba berpikir positif. Mungkin ini cuma kecemburuan wajar seorang adik yang merasa kehilangan perhatian kakaknya. Mungkin nanti setelah ia terbiasa dengan kehadiranku dan bayi, semuanya akan membaik. Tapi di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, ada bisikan kecil yang mengatakan lain. Bahwa ini bukan sekedar kecemburuan biasa. Bahwa ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi di balik senyum manis Manda. Aku memilih untuk mengabaikannya. Aku terlalu bahagia dengan kehamilanku, terlalu sibuk dengan persiapan menjadi ibu. Aku tak punya waktu untuk memikirkan hal-hal negatif. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terlihat lebih jelas. Di depan Mas Niko, Manda tetap menjadi adik yang manis dan perhatian. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantuku menyiapkan vitamin dan susu. Kak, biar Manda aja yang siapin vitaminnya, kakak tinggal duduk, katanya saat Mas Niko ada di ruang tamu. Ia akan mengambil botol vitamin dari lemari, menuang air hangat dan menyodorkannya padaku dengan senyum termanis. Minum Kak, biar dedek bayinya sehat. Mas Niko pasti akan memuji. Nah gitu dong Man, pinter. Makasih ya udah bantu Kak Aruna. Manda hanya akan tersenyum lebar. Iya Mas, Manda kan sayang sama Kak Aruna. Tapi begitu Mas Niko pergi bekerja, topeng itu jatuh. Kak Aruna, vitaminnya udah diminum. Tanyanya suatu siang dengan nada datar. Udah Man, makasih ya udah disiapin tadi pagi. Ia berbalik, mau pergi. Man, panggilku. Ia menoleh. Mau ikut makan siang, aku masak ayam goreng kesukaan Manda. Ia menatapku beberapa detik. Gak mau, Manda lagi gak selera. Lalu ia masuk ke kamar. Aku menghela napas. Sudah seminggu pola ini terjadi. Di depan Mas Niko, ia seperti malaikat. Di belakangnya, ia seperti orang asing yang dingin. Aku mencoba bicara dengan Mas Niko, tapi tidak langsung. Hanya aku selipkan dalam obrolan santai. Mas, Manda akhir-akhir ini gimana ya? Apa dia baik-baik aja? Mas Niko mengangkat alis. Baik kok sayang, tadi pagi malah nanyain kamu. Katanya, Kak Aruna udah minum vitamin belum Mas? Jangan lupa diingetin. Manis kan? Aku tersenyum getir. Iya, manis. Aku memilih diam. Mungkin ini cuma perasaanku saja. Mungkin aku yang terlalu sensitif karena hormon hamil. Atau mungkin Manda memang butuh waktu untuk menerima keadaannya yang baru. Aku tak tahu. Tapi yang kurasakan ada sesuatu yang ganjil. Ada jarak yang dibuat Manda, tapi hanya saat kami berdua. Seolah ia sengaja menunjukkan dua wajah yang berbeda. Usia kehamilanku menginjak 4 bulan. Perutku mulai terlihat jelas. Bulat mungil yang membuat Mas Niko tak henti-hentinya tersenyum setiap melihatnya. Setiap malam, ia akan menempelkan wajahnya ke perutku, berbisik-bisik kata sayang pada calon anak kami. Tapi di balik kebahagiaan itu, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Usia kehamilan yang semakin besar membuatku sering merasa pegal di sekujur tubuh. Pinggangku linu, kakiku kadang bengkak kalau terlalu lama berdiri. Yang paling mengganggu, aku mulai sering merasa sesak napas. Awalnya hanya sekali, tapi lama-kelamaan sesak itu datang lebih sering, terutama di malam hari. Beberapa kali aku terbangun di tengah malam karena merasa kekurangan udara. Mas Niko yang gelisah akhirnya membawaku ke rumah sakit. Di UGD, dokter memeriksaku dengan teliti. Bu Aruna, ini kondisi yang cukup umum terjadi pada ibu hamil. Janin yang semakin besar menekan diafragma ibu.
sehingga ruang paru-paru menjadi lebih sempit. Tapi untuk memastikan semuanya aman, kami sarankan untuk kontrol rutin dan kalau perlu, ibu bisa menggunakan tabung oksigen di rumah untuk antisipasi. Mas Niko langsung bereaksi. Baik dok, kita beli tabung oksigen sendiri di rumah. Mana tahu dibutuhkan tiba-tiba. Mas nggak usah kali, protesku. Mahal. Sayang, kesehatan kamu dan anak kita nggak bisa ditawar. Mas beli. Begitulah Mas Niko, ia tak pernah ragu mengeluarkan uang untuk kebaikanku. Keesokan harinya, sebuah tabung oksigen beserta regulator dan selangnya sudah terpasang rapi di pojok kamar tidur kami. Warnanya silver dengan stiker rumah sakit ternama di kotanya. Mas Niko bahkan belajar cara menggunakannya dari perawat. Sayang, kalau sesak tinggal buka keran ini, taruh selangnya di hidung, dan hirup pelan-pelan, jangan panik. Mas sudah tanya sama perawat, jelasnya serius. Aku tersenyum memeluknya. Sejak itu, tabung oksigen menjadi sahabat paruku. Hampir setiap malam, terutama saat sesak datang, aku menggunakannya. Aku terbiasa dengan desisan lembut oksigen yang keluar, dengan rasa segar yang memenuhi paru-paru. Tabung itu memberiku ketenangan, rasa aman bahwa aku bisa bernapas kapanpun aku mau. Manda, di depan Mas Niko ia tetap bintang utama. Suatu minggu pagi, Mas Niko memutuskan untuk memasak sarapan spesial. Ia sibuk di dapur dengan celemek biru kesayangannya. Aku duduk di ruang tamu sambil mengusap-usap perutku yang semakin membesar. Tiba-tiba Manda keluar kamar dengan wajah yang masih kusut, rambut acak-acakan. Pagi Mas, masak apa? Wanginya sampai ke kamar, tanyanya sambil menguap. Masak bubur ayam kesukaan Kak Aruna, jawab Mas Niko riang dari dapur. Manda tersenyum tapi matanya sekilas melirik ke arahku. Wah, Kak Aruna beruntung banget ya dimasakin terus sama Mas Niko. Manda dengan sigap membantu. Ia mengambil mangkuk, menata bubur, menaburi bawang goreng dan seledri. Dengan cekatan ia menyiapkan 3 mangkuk. 1 untuk Mas Niko, 1 untukku dan 1 untuk dirinya sendiri. Ini Kak, yang paling banyak buat Kak Aruna, katanya sambil menyodorkan mangkuk padaku. Di depan Mas Niko dengan matanya yang berbinar-binar palsu. Mas Niko tersenyum bangga. Makasih Man, kamu baik banget sama kakak ipar. Iya Mas, Manda kan sayang sama Kak Aruna. Lagi pula Kak Aruna lagi hamil, harus banyak makan biar dedenya sehat. Aku menerima mangkuk itu dengan perasaan aneh. Ada getaran tak nyaman di dadaku. Makasih Man. Kami makan bertiga, suasana hangat penuh canda. Mas Niko bercerita tentang masa kecilnya dengan Manda. Bagaimana dulu mereka suka berebut bantal guling. Manda tertawa lepas, bahkan sesekali menggoda Mas Niko. Dan saat itu tiba. Sore itu, Mas Niko pamit pergi ke kantor sebentar. Ada dokumen mendadak yang harus diambil. Sayang, Mas pergi dulu ya. Paling 1 jam. Manda, tolong jagain Kak Aruna. Pesannya. Iya Mas, santai aja. Kata Manda manis di depan suamiku. Begitu pintu tertutup, suasana berubah drastis. Manda yang sedari tadi ceria langsung mengambil ponselnya dan duduk di sofa dengan wajah datar. Ia men-scroll media sosial tanpa menatapku sama sekali. Man, nanti malam mau makan apa? Aku masakin yuk. Tawarku, berusaha mencairkan suasana. Gak usah, Manda pesan aja nanti. Loh, masak aja, yuk kita masak bareng. Ajakku lagi dengan nada ramah. Manda mendongak, menatapku dengan tatapan yang dingin menusuk. Kak Aruna, denger ya, Manda gak butuh ditemenin, Manda gak butuh diajak masak, urus aja diri kakak sendiri, gak usah repot-repot ngurus Manda. Aku terpaku, nadanya menusuk seperti ribuan jarum. Pintu kamarnya tertutup dengan cukup keras. Aku terdiam, menatap pintu itu dengan perasaan campur aduk, antara sedih, marah, dan bingung. 1 jam kemudian, Mas Niko pulang. Seperti yang sudah kuduga, begitu mendengar suara mobil, pintu kamar Manda terbuka. Ia keluar dengan wajah cerah, senyum mereka. Mas Niko udah pulang, gimana urusannya lancar? Tanyanya sambil mendekat. Lancar Man, makasih ya udah jagain Kak Aruna. Santai Mas, Manda kan emang harus jagain kakak ipar. Lagi pula Kak Aruna baik banget. Tadi Manda diajak masak bareng loh, sayangnya Manda lagi males. Hehe. Tapi besok-besok kita masak bareng ya Kak. Katanya menatapku manis. Aku hanya bisa tersenyum getiar. Iya Man, besok-besok. Mas Niko menepuk puncak kepala Manda sayang. Pinter deh adik Mas, makin dewasa makin baik. Manda tersenyum manis, selalu melirikku sekilas. Di balik senyumnya, aku melihat tatapan penuh kemenangan. Seolah ia berkata, lihat, Mas Niko milikku, kamu cuma numpang di hidup kami. Malamnya, di kamar, aku termenung lama. Mas Niko menyadari ada yang berbeda. Sayang, kenapa? Kok diem aja? Tanyanya lembut sambil mengelus punggungku. Aku menoleh tersenyum tipis. Gak apa-apa Mas, cuma capek aja. Mungkin karena pegal-pegal kehamilan. Pegalnya parah. Mau Mas pijitin? Boleh. Aku berbaring, membiarkan Mas Niko memijit punggung dan kakiku dengan lembut.
Tangannya yang hangat sedikit meredakan pegal, tapi pikiranku masih kalut. Sayang, Mas mau bilang sesuatu, ucap Mas Niko di sela pijatannya. Senin depan Mas harus dinas keluar kota, 5 hari. Ada proyek baru yang harus diawasi langsung. Aku menoleh sedikit kaget. 5 hari? Lama, Mas. Mas Niko menghela napas. Iya sayang, Mas tahu, tapi ini penting. Mas janji bakal nelpon tiap hari, video call tiap malam. Manda juga ada di sini buat jagain kamu. Aku diam, jelas bukan kabar menyenangkan, tapi aku tak bisa melarang suamiku bekerja. Iya Mas, aku ngerti, hati-hati di sana. Mas Niko membalikkan badan, mencium keningku lembut. Makasih sayang, Mas janji setelah ini Mas minta jatah cuti panjang buat nemenin kamu sampai lahiran. Aku tersenyum. Janji? Janji. Kami berpelukan erat. Aku mencoba mengabaikan perasaan was-was di hatiku. Hari keberangkatan Mas Niko tiba. Pagi-pagi sekali ia sudah siap dengan koper kecilnya. Aku mengantarnya sampai pintu dengan mata masih sembab. Sayang, jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa langsung telepon Mas. Pesannya panjang lebar. Mobil Mas Niko melaju pergi. Aku dan Manda berdiri di teras menatap kepergiannya. Begitu mobil tak terlihat, Manda langsung balik badan dan masuk ke dalam tanpa berkata sepatah apapun kepadaku. Hari pertama tanpa Mas Niko berjalan cukup lancar. Aku menghabiskan waktu dengan membaca buku, menonton TV, dan istirahat. Manda sibuk dengan dunianya sendiri di kamar. Kami jarang bertemu dan hanya berpapasan saat ke kamar mandi atau dapur. Hari kedua, siang itu aku baru selesai makan siang dan beristirahat di ruang TV. Karena agak panas, aku membuka pintu kamar sedikit agar sirkulasinya lebih baik. Aku tertidur cukup pulas. Sekitar pukul 3 sore, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat membuka mata, aku melihat bayangan samar di pintu. Kupicingkan mata dan jantungku hampir berhenti. Manda. Ia baru saja keluar dari kamarku. Di tangannya ada kresek hitam. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit kulupakan. Penuh kehati-hatian seperti sedang melakukan sesuatu diam-diam. Tapi di sudut bibirnya ada sedikit senyum. Senyum kepuasan yang nyaris tak terlihat. Man, panggilku setengah sadar. Manda tersentak kaget, tapi segera menguasai diri. Kak Aruna udah bangun. Manda tadi ambil kaos band Mas Niko yang lama. Udah izin sama Mas Niko kok. Tadi pagi lewat WA. Manda lupa ambil sebelum Mas Niko pergi. Aku mengerjapkan mata. Masih setengah sadar karena baru bangun. Oh, oke. Ia segera melenggang pergi. Aku bangun dan duduk di ranjang. Mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku. Mungkin dia benar-benar ambil kaos. Aku ke kamar mandi, lalu kembali tidur di kamar. Hari kelima, hari terakhir Mas Niko dinas. Sepanjang hari itu aku merasa agak tidak enak badan. Mungkin karena akhir-akhir ini tidurku kurang nyenyak tanpa Mas Niko di sampingku. Sekitar pukul 5 sore, rasa sesak itu datang. Awalnya ringan, tapi semakin lama semakin berat. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam tapi tak membantu. Aku segera bangkit dan berjalan ke kamar, menuju tabung oksigen di pojok ruangan. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka keran, memasang selang ke hidungku, dan mulai menghirup oksigen. Tapi begitu oksigen masuk, aku merasakan sesuatu yang aneh. Baunya berbeda, seperti ada campuran bau kimia yang menyengat, bau asing yang tak biasa. Biasanya oksigen tidak berbau, tapi kali ini ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengernyit, mencoba melepas selang untuk memeriksa, tapi sesak di dadaku semakin hebat. Aku tak punya pilihan, aku butuh oksigen. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku. Mungkin karena selangnya baru. Aku kembali menghirup, 1 tarikan, 2 tarikan, 3 tarikan. Pusing. Awalnya ringan, tapi kemudian dunia terasa berputar. Pandanganku mulai kabur. Aku mencoba berteriak memanggil Manda, tapi suaraku hanya keluar lirih. Tubuhku mulai lemas, tak mampu menopang diriku sendiri. Aku jatuh tersungkur di lantai, dan kemudian kejang itu datang. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Mataku melihat langit-langit kamar yang berputar-putar. Aku tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh. Dan di tengah kejang itu, aku merasakan perutku. Tempat anakku bersemayam terasa aneh, hening, tak ada gerakan. Tuhan, anakku. Sekian lama aku tak tahu, mungkin beberapa menit, mungkin setengah jam. Yang ku ingat kemudian adalah suara pintu dibuka keras. Aruna, Aruna, ya Allah, sayang. Mas Niko, aku bisa melihatnya meski pandanganku buram. Ia baru pulang, mungkin baru sampai dari bandara. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak penuh ketakutan. Dia berlari menghampiriku, memelukku, membantuku. Man, Manda, tolong Man, cepat panggil ambulan, teriaknya histeris.
Aku melihat Manda muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya menunjukkan kepanikan, tapi mataku yang mulai sayu ini menangkap sesuatu yang lain. Di bibirnya sekilas ada senyuman tipis. Ya Allah mas, Kak Aruna kenapa? Manda takut mas, joritnya berpura-pura. Ia berlari ke arah kami ikut menangis histeris. Tapi aku tahu apa yang baru saja aku lihat. Dan semuanya gelap. Saat kesadaranku mulai pulih, yang pertama kurasakan adalah antiseptik yang khas. Bau obat-obatan dan suara mesin yang berdengung pelan di sekitarku. Aku mencoba membuka mata, tapi kelopak mataku terasa sangat berat. Cahaya lampu di atas kepalaku menyilaukan. Perlahan aku bisa melihat sedikit demi sedikit. Langit-langit putih infus di tanganku, selang-selang yang terpasang di hidung dan lengan. Dan di sampingku terdengar suara isakan pelan. Sayang kamu sadar. Suara itu parau basah oleh air mata. Tapi tenggorokanku terasa kering dan sakit. Hanya suara lirih yang keluar. Mas, bayi. Bagaimana bayi kita? Mas Niko mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menggenggam tanganku erat. Napasnya tersengal. Sayang, maafin mas. Mas sudah berusaha. Mas sudah lakukan yang terbaik. Dokter masuk tepat pada saat itu, seorang pria parubaya dengan jas putih dan wajah yang terlihat lelah. Ia menatapku dengan ibah, lalu duduk di kursi di sisi lain ranjangku. Ibu Aruna, saya Dr. Wijaya, saya yang menangani ibu sejak masuk IGD. Aku menatapnya, berusaha menguatkan diri untuk mendengar apapun yang akan keluar dari mulutnya. Bu, saya akan bicara terus terang. Ibu mengalami keracunan zat kimia berbahaya. Zat itu masuk ke aliran darah ibu dan berdampak sangat serius pada janin. Tanganku menggenggam erat spray rumah sakit. Saat ibu tiba di IGD, detak jantung janin sudah sangat lemah. Kami harus segera melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan nyawa ibu. Bayi ibu lahir prematur dengan berat sangat rendah dan kondisi kritis. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi organ-organ bayi ibu belum siap berfungsi di luar kandungan. Ditambah lagi dampak racun yang masuk. Bayi ibu tidak selamat. Ia meninggal 3 jam setelah kelahiran. Dunia serasa runtuh. Kosong, hampa. Aku mendengar kata-kata dokter itu, tapi rasanya seperti mimpi. Seperti bukan aku yang sedang dibicarakan. Seperti ini semua tidak nyata. Tidak, bisikku. Tidak, dok. Masa sih? Baru kemarin dia nendang-nendang di perutku. Baru kemarin Mas Niko ngajak ngobrol dia. Masa sih? Air mata mengalir deras tanpa bisa kubendung. Aku meraba perutku yang kini kosong, rata, tak ada lagi kehidupan di sana. Tanganku gemetar hebat. Bayiku, mana bayiku? Aku mau lihat bayiku, teriakku histeris. Mas Niko memelukku erat, ikut menangis. Sayang, sabar. Anak kita udah tenang di sisi Allah. Dia nggak usah ngerasain sakit lagi di dunia. Tapi mas, aku belum sempat lihat dia. Aku belum sempat gendong dia. Aku belum sempat nyusuin dia. Isaku patah-patah. Dokter Wijaya berdiri menatap kami dengan iba. Bu, bapak, saya turut berduka sedalam-dalamnya. Ini bukan kesalahan ibu. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya zat kimia berbahaya dalam tabung oksigen ibu. Kami sudah mengambil sampel darah ibu untuk tes lebih lanjut. Mas Niko menatap dokter itu. Zat kimia apa, dok? Dan dari mana itu? Kami belum bisa pastikan, Pak. Tapi gejalanya mirip dengan keracunan freon atau zat kimia sejenisnya. Kami sarankan Bapak periksa rumah Bapak. Mungkin ada kebocoran atau kontaminasi dari luar. Mas Niko mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Aku masih menangis di pelukannya, tak mampu berkata apa-apa lagi. Hari-hari di rumah sakit terasa berat. Tubuhku memang pulih perlahan, tapi jiwaku hancur berkeping-keping. Setiap kali membuka mata, aku teringat bahwa perutku sudah kosong. Setiap kali aku mendengar bayi menangis di ruang sebelah, hatiku terasa seperti disayat sembilu. Mas Niko tak pernah meninggalkanku. Ia tidur di kursi samping ranjang, hanya pulang sebentar untuk berganti pakaian. Ia membacakan buku untukku, menemaniku makan, mengusap punggungku saat aku menangis di malam hari. Di hari ketiga, Manda datang menjenguk. Ia masuk dengan wajah murung, mata sembab seperti habis menangis. Di tangannya ada buah-buahan dan sekotak susu. Kak Aruna, Manda ikut sedih, katanya lirih. Duduk di kursi samping ranjangku, air matanya mengalir. Manda nggak nyangka ini bisa terjadi. Manda meraih tanganku, menggenggamnya. Tangannya hangat, tapi aku merasa dingin. Kak, Manda di sini buat kakak. Apapun yang kakak butuh, Manda siap bantu. Mas Niko yang duduk di sisi lain menghela napas. Makasih, Man, kamu baik. Manda menoleh pada Mas Niko. Mas, Manda minta maaf. Manda gagal jagain Kak Aruna. Waktu itu Manda di kamar, nggak tahu kalau Kak Aruna sesak. Kalau Manda tahu dari awal, mungkin kejadiannya nggak begini. Mas Niko menggeleng. Bukan salah kamu, Man. Ini musibah, nggak ada yang nyangka. Dan sejak saat itu, Manda mulai merawatku.
Ia datang setiap sore setelah kerja, membawakan makanan yang katanya dimasak sendiri, menyuapiku makan dengan sabar, membantuku ke kamar mandi, membacakan cerita atau gosip terbaru dari luar. Suatu sore saat Mas Niko sedang ke kantin membeli makanan, Manda duduk di sampingku. Ia menatapku lama lalu berkata pelan, "Kak Aruna, Manda tahu ini berat, tapi mungkin ini yang terbaik." Aku menoleh kaget. "Maksud kamu?" Manda menghela napas. "Maksud Manda, bayi itu mungkin belum rezekinya. Mungkin Allah sayang sama dia, jadi dipanggil cepat, daripada nanti lahir terus hidup susah atau sakit-sakitan." Aku menatapnya tidak percaya. "Manda, kamu ngomong apa?" "Aku coba hibur kakak kok, jangan marah." Ia tersenyum tipis. "Santai aja kak, masih muda bisa hamil lagi. Lagian dengan kondisi kesehatan kakak yang sering sesak itu, mungkin lebih baik memang gak usah hamil dulu." Darahku mendidih. "Manda, kamu..." Tapi sebelum aku bisa bicara, Mas Niko masuk. Manda langsung mengubah raut wajahnya menjadi penuh perhatian. Malam itu setelah Manda pulang, aku menangis di pelukan Mas Niko. Bukan hanya karena kehilangan anakku, tapi karena merasa terperangkap di tengah ular yang menyamar menjadi keluarga. Esok harinya dokter mengizinkanku pulang. Sebelum keluar rumah sakit, Mas Niko bicara dengan dokter Wijaya. "Dok, tentang penyebab keracunan istri saya, apa sudah ada perkembangan?" Dokter Wijaya menggeleng. "Kami masih menunggu hasil lab lebih lanjut, Pak. Tapi saran saya, periksa AC atau barang di sekitar rumah Bapak untuk dicek siapa tahu ada kebocoran." Mas Niko mengangguk. "Baik dok, saya akan lakukan itu." Aku mendengar percakapan itu dengan seksama. Dalam hati aku bertekad untuk mencari tahu kebenaran, aku tak akan tinggal diam. 1 bulan berlalu dalam duka mendalam. Hari-hari terasa berat. Setiap pagi aku terbangun dengan harapan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan selalu menyambutku. Kamar bayi yang masih kosong, perut yang datar, dan senyuman palsu Manda di meja makan. Mas Niko berusaha tegar, ia selalu di sampingku. Menemaniku di malam-malam ketika aku terbangun menangis. Tapi aku tahu, ia juga terluka, sama dalamnya denganku. Kadang di malam hari aku pura-pura tidur, dan ku dengar ia menangis pelan di kamar mandi. Suara isakan tertahan yang membuat hatiku semakin perih. Manda, ia tetap menjadi Manda. Di depan Mas Niko, ia adalah adik ipar yang penuh perhatian, membantu membersihkan rumah, memasak, bahkan sesekali membawakan aku teh hangat. "Kak Aruna, minum dulu ya, biar badannya segar," katanya manis di depan Mas Niko. Tapi saat suamiku pergi, ia akan berubah. Ia akan duduk di ruang tamu dengan ponselnya, sesekali melirikku dengan tatapan aneh. Kadang ia tersenyum sendiri, seperti orang yang puas dengan sesuatu. Aku tahu itu bukan senyum biasa. Suatu malam saat aku sendirian di dapur, Manda masuk. Ia mengambil minuman dari kulkas, lalu berdiri di sampingku. "Kak Aruna, Manda lihat kakak masih sedih ya?" tanyanya dengan nada yang sulit kubaca. Aku diam tak menjawab. "Sudahlah kak, ikhlasin aja, namanya juga musibah, mungkin emang belum rezekinya." Aku menoleh, menatapnya tajam. "Manda, kamu gak akan tahu rasanya kehilangan anak." Manda tersenyum tipis. "Iya, Manda emang gak tahu, tapi Manda lihat kakak berkepanjangan gini, kasihan Mas Niko. Dia juga sedih, tapi harus kuat buat kakak, jangan bebanin dia terus." Aku tercengang. "Maksudmu aku jadi beban?" "Gak gitu kak, Manda cuma ngingetin aja. Wong, Manda juga bantu jagain kakak kok." Ia berbalik hendak pergi lalu berhenti. "Oh ya kak, tabung oksigennya masih di pojok kamar ya? Nggak dipakai kan? Mending dibuang aja kali, biar nggak jadi kenangan buruk." Aku diam. Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa ia menyebut tabung oksigen? Kenapa ia ingin tabung itu dibuang? "Mungkin nanti." Jawabku singkat. Manda mengangkat bahu. "Terserah kakak, selamat malam." Ia pergi. Aku berdiri di dapur berpikir keras. Tabung oksigen itu adalah satu-satunya barang bukti yang kumiliki. Aku tak akan membuangnya sebelum tahu kebenarannya. 2 minggu setelah percakapan itu, Mas Niko tiba-tiba punya ide. "Sayang, Mas mau panggil tukang servis AC," katanya suatu pagi saat sarapan. Aku mengangkat alis. "Servis AC? Emang kenapa Mas?" Mas Niko menghela napas. "Mas jadi ingat, waktu di rumah sakit dokter bilang kamu keracunan mirip freon AC. Mas takut jangan-jangan ada AC kita yang bocor. Mungkin freonnya merembes dan kamu menghirupnya tanpa sadar." Hari Sabtu itu tiba. Mas Niko harus pergi ke kantor setengah hari karena ada urusan mendadak. "Sayang, Mas ke kantor dulu ya. Paling 2 jam. Kamu tunggu tukang AC-nya. Nanti Mas pulang cepat." "Iya Mas, hati-hati." Manda juga pamit. "Kak, Manda lembur hari ini. Bos minta bantu acara. Pulang sore mungkin." Jadilah sore itu aku di rumah sendiri. Aku duduk di ruang tamu sambil membaca buku, menunggu tukang AC datang. Pukul 3 sore, bel rumah berbunyi. Seorang pria parubaya berdiri di depan pintu, membawa tas besar berisi peralatan. Ia tersenyum ramah.
Tukang AC itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rudi, usianya sekitar 50-an. Rambutnya sudah mulai memutih di pelipis, tapi matanya masih tajam dan gerakannya lincah. Ia meletakkan tasnya di ruang tamu, lalu bertanya, "AC mana yang mau dicek, Bu?" "Semua, Pak, tapi yang utama AC kamar tidur saya." Pak Rudi mengangguk. Ia mengikuti aku ke kamar, matanya mengamati sekeliling lalu fokus pada AC yang terpasang di dinding. Ia mengeluarkan alat-alatnya, mulai memeriksa dengan teliti. Beberapa kali ia mengecek dengan alat pengukur tekanan, memeriksa saluran freon, membersihkan filter. Aku duduk di ranjang memperhatikannya bekerja. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Rudi selesai. Ia mengelap keringat di dahinya, lalu menatapku. "Bu, saya sudah periksa semua AC di rumah ini. Mulai dari kamar ibu, ruang tamu, sampai kamar Mbak Manda." Pak Rudi menggeleng. "Semua AC normal, Bu. Tidak ada kebocoran freon. Tekanan gasnya standar. Tidak ada rembesan, filter bersih, tidak ada kerusakan. Saya pastikan AC di rumah ini aman." Pak Rudi mulai membereskan alat-alatnya. Matanya mengamati kamarku sekali lagi, lalu berhenti di pojok kamar. Di sana tabung oksigen itu masih tergeletak, tertutup debu tipis karena sebulan tak tersentuh. "Bu, itu tabung oksigen?" Tanyanya menunjuk ke arah pojok. "Iya, Pak, itu tabung oksigen saya. Dulu sering saya pakai waktu hamil karena sesak napas." "Bu, boleh saya lihat sebentar?" "Silakan, Pak." Pak Rudi memegang tabung itu dengan hati-hati. Ia memeriksa klepnya, memutar-mutar regulator lalu mendekatkan hidungnya di ujung selang. Ia mengendus beberapa kali, wajahnya makin serius. "Bu, ini klep tabungnya seperti pernah dibuka paksa," katanya perlahan. "Nih, ada goresan di sini, bekas kunci atau alat. Seharusnya klep ini hanya dibuka saat pengisian ulang di pabrik atau rumah sakit. Tapi ini," ia menunjuk goresan itu, "sepertinya baru." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Pak Rudi mendekatkan hidungnya ke ujung selang lagi, kali ini mengendus lebih lama, lalu mengerutkan hidung. "Bu, baunya lain. Biasanya oksigen nggak bau, tapi ini ada bau kimia menyengat. Seperti bau bahan pendingin AC atau mungkin zat kimia lain. Saya curiga isi tabung ini udah nggak murni lagi." Pak Rudi menatapku serius. "Maksud saya, Bu, oksigen di tabung ini sudah terkontaminasi, sudah tercampur zat lain. Mungkin ini penyebab ibu keracunan, bukan dari AC, tapi dari tabung oksigen ini sendiri." Aku terpaku. Kata-kata Pak Rudi mengonfirmasi apa yang selama ini kucurigai. "Ibu beli tabung ini di mana?" "Di rumah sakit Sehati, Pak, rumah sakit besar di kota ini." Pak Rudi menggeleng. "Wah, Bu, rumah sakit sebesar itu tidak mungkin melakukan kriminal seperti ini." Ia menatapku tajam. "Kalau kata saya sih, Bu, ini mah ulah orang, bukan kesalahan rumah sakit. Ada yang sengaja mencampur isi tabung ini dengan zat bahaya." "Orang yang sengaja mencampurnya?" Kalimat itu terngiang di kepalaku berulang-ulang. Orang yang sengaja. Hanya ada 3 orang di rumah ini, aku, Mas Niko, dan Manda. Aku tahu aku tak melakukannya. Mas Niko, tidak mungkin, ia yang paling menyayangiku dan calon anaknya. Lalu siapa lagi? Manda. Nama itu muncul begitu saja di kepalaku, seperti petir di siang bolong. Aku ingat kejadian 2 hari setelah Mas Niko pergi dinas. Aku memergoki Manda keluar dari kamarku, membawa kerasak hitam dengan wajah penuh kehati-hatian dan senyum puas di bibirnya. Aku ingat dia bilang mau ambil kaos band Mas Niko, tapi apa benar? "Bu, ibu nggak apa-apa?" Suara Pak Rudi membuyarkan lamunanku. Wajah ibu pucat. Aku menggalang cepat. "Nggak apa-apa, Pak, cuma kaget." Pak Rudi menghela napas. "Bu, saya sarankan tabung ini jangan dipakai dulu. Dan kalau boleh, bawa sampel gasnya ke laboratorium untuk dites, biar tahu pasti kandungannya." Aku menatapnya. "Bisa, Pak." "Bisa, Bu, saya kenal beberapa laboratorium. Kalau ibu mau, saya bisa bantu ambil sampelnya. Nanti hasilnya dikirim ke ibu." Aku berpikir sejenak. Ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti. "Baik, Pak, tolong ambil sampelnya. Saya minta tolong." Pak Rudi mengangguk. Ia mengeluarkan alat kecil dari tasnya, semacam kantong plastik khusus dan alat mengambil sampel gas. Dengan hati-hati, ia mengambil sampel dari tabung oksigenku, menyegelnya, dan memberinya label. Malam harinya, setelah Mas Niko pulang dan Manda juga sudah kembali, aku duduk di kamar sendirian. Mas Niko sedang mandi. Aku termenung, memikirkan semua yang terjadi. Tiba-tiba mataku tertumbuk pada sesuatu di sudut langit-langit kamar. Sebuah kamera kecil, kamera CCTV yang dipasang Mas Niko waktu aku hamil dulu. Ia bilang, biar Mas bisa pantau kamu dari kantor saya. Kalau kamu butuh bantuan, Mas bisa lihat. Aku lupa sama sekali tentang kamera itu. Dengan jantung berdebar, aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi kamera yang terhubung dengan CCTV itu. Aku harus mencari rekaman di hari kedua Mas Niko pergi dinas, saat aku memergoki Manda keluar dari kamarku. Jariku gemetar saat men-scroll rekaman demi rekaman. Tanggal 2 minggu lalu. Tanggal 2 minggu lalu. Tanggal kejadian. Aku menemukannya.
Rekaman itu menunjukkan sudut kamar dari arah kamar mandi. Tidak semua area kamar terekam, tapi cukup jelas terlihat area sekitar tabung oksigen dan pintu kamar. Aku memutar rekaman itu, mulai dari pagi saat aku keluar masuk kamar, lalu siang saat aku tidur siang, dan kemudian pukul 15.23 pintu kamarku terbuka perlahan. Manda masuk. Ia melangkah berhati-hati, seperti kucing yang hendak mencuri. Di tangannya ada kresek hitam. Ia melihat ke arah tempat tidur, memastikan aku masih tidur. Lalu ia berjalan langsung menuju tabung oksigen di pojok kamar. Aku menyaksikan dengan napas tertahan. Manda membuka kresek hitam itu, mengeluarkan sebuah botol kecil. Botol itu berwarna gelap, tidak jelas isinya. Ia membuka tutup tabung oksigenku, klep yang kata Pak Rudi seperti pernah dibuka paksa, lalu menuangkan isi botol itu ke dalam tabung. Tidak hanya satu botol, ia mengeluarkan botol kedua, ketiga, 3 botol kecil. Setelah selesai, ia menutup kembali tabung itu, merapikan posisinya lalu berjalan keluar kamar. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke arah tempat tidur, memastikan aku masih tertidur. Rekaman itu berakhir. Ponselku hampir jatuh, tanganku gemetar hebat. Aku menangis, bukan karena sedih tapi karena marah. Marah yang luar biasa. Manda, dia yang melakukannya. Dia yang mencampur racun ke dalam tabung oksigenku. Dia yang membunuh anakku. Aku ingin berteriak, aku ingin segera menyusul Mas Niko dan menunjukkan rekaman ini. Tapi aku berhenti. Mas Niko, bagaimana reaksinya? Manda adalah adiknya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Selama ini ia selalu membela Manda, selalu percaya pada Manda. Apakah ia akan percaya padaku? Apa ia akan percaya bahwa adik kesayangannya mampu melakukan hal sekeji ini? Atau ia akan marah padaku, menganggap aku memfitnah Manda? Aku duduk di ranjang, menatap ponsel dengan rekaman itu. Tanganku masih gemetar, air mataku terus mengalir. Di kamar mandi, suara air masih mengalir. Mas Niko belum keluar. Aku punya waktu untuk berpikir, apa yang harus kulakukan. Kalau aku tunjukkan sekarang, Mas Niko mungkin kaget, mungkin marah, mungkin tidak percaya. Tapi kalau aku tidak tunjukkan, Manda akan bebas. Ia akan terus hidup di rumah ini, tersenyum manis, pura-pura baik, sementara aku tahu dia adalah monster. Aku tak bisa diam, tapi aku juga takut. Aku menggigit bibir, menahan isakan. Di sampingku, Mas Niko tidur dengan napas teratur. Ia tak tahu apa yang baru saja aku temukan. Ia tak tahu bahwa di kamar sebelah adiknya sedang tidur dengan tenang setelah berhasil membunuh keponakannya sendiri. Aku mematikan ponsel, memeluk bantal, dan menangis dalam diam. 2 minggu setelah aku menemukan rekaman CCTV, aku masih belum bisa memberitahu Mas Niko. Bukan karena aku ragu, bukan karena aku takut salah, tapi karena setiap kali aku mau bicara, selalu ada Manda yang muncul. Seperti ia tahu, seperti ia selalu mengawasi. Setiap aku dan Mas Niko berdua, ia akan tiba-tiba datang dengan alasan ini itu. Dan aku juga masih menunggu hasil lab dari Pak Rudi. Aku ingin bukti yang sempurna, yang tak terbantahkan sebelum aku bicara. Tapi semakin hari sikap Manda makin menjadi-jadi. Di depan Mas Niko ia tetap adik yang manis, tapi di belakangnya ia mulai berani menyudutkanku secara terbuka. Bahkan di hadapan Mas Niko sekalipun ia pandai memilih kata-kata yang terdengar seperti nasihat, tapi sebenarnya sindiran pedas. Suatu sore, saat kami bertiga duduk di ruang tamu, Manda tiba-tiba berkata, "Mas Niko, Manda lihat Kak Aruna akhir-akhir ini sering ngalamun, jangan-jangan belum bisa move on dari kejadian kemarin." Mas Niko menatapku iba. "Sayang, kamu masih sedih ya? Mas maklum kok, butuh waktu." Aku ingin menjawab tapi Manda memotong. "Iya sih, wajar sedih, tapi jangan berlarut-larut kak. Kasihan Mas Niko, dia juga sedih tapi harus kuat buat kakak. Oh Manda aja sedih lihat kakak terus-terusan murung gini." Aku menatapnya tajam. "Manda, aku gak perlu diingatkan cara bersedih." Manda mengangkat kedua tangannya, pura-pura menyerah. "Ya ampun, Kak Aruna marah, Manda cuma ngingetin kok salah ya." Mas Niko mencoba menengahi. Udah, Manda maksudnya baik sayang, kamu gak usah marah." Aku menggigit bibir, menahan amarah. Lihat, ia berhasil. Di depan Mas Niko ia selalu terlihat seperti korban, sementara aku seperti orang yang mudah marah dan tak tahu terima kasih. Seminggu kemudian, insiden yang lebih parah terjadi. Keluarga besar Mas Niko, sepupu-sepupu jauh, tante-tante, om-om, mengadakan acara makan malam di rumah kami. Ada sekitar 15 orang yang datang. Mas Niko memutuskan untuk mengadakan acara di rumah, katanya biar lebih hangat dan aku gak perlu keluar rumah. Sejak pagi aku sibuk mempersiapkan. Manda, ia sibuk berdandan di kamarnya, keluar sesekali hanya untuk pamer baju barunya di depan Mas Niko. Sore harinya, para tamu mulai berdatangan. Rumahku yang biasanya sunyi, tiba-tiba ramai oleh suara canda tawa. Aku berusaha tersenyum ramah, menyambut satu persatu tamu, meski hatiku masih terasa berat.
Sejak awal, aku sudah merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa orang. Mereka menatapku dengan iba, tapi juga dengan rasa ingin tahu. Aku tahu mereka semua sudah mendengar tentang keguguranku. Tentu saja, berita seperti itu cepat menyebar di keluarga. Aruna, ikut berduka ya, kata seorang tante sambil menjabat tanganku. Kita semua sedih dengar kabar itu. Makasih tante, jawabku lirih. Tante itu menepuk pundakku. Sabar Aruna, kamu masih muda, masih bisa coba lagi. Yang penting kamu jaga kesehatan. Aku tersenyum getir. Ucapan seperti ini meski tulus tetap saja terasa menyakitkan. Acara berlangsung cukup hangat, makanan disajikan, obrolan mengalir. Aku duduk di antara Mas Niko dan beberapa sepupu perempuan. Sesekali aku tersenyum, sesekali ikut tertawa. Meski hatiku tak sepenuhnya ada di sana. Manda, ia duduk di seberang. Di antara para sepupu yang lebih muda, ia terlihat sangat ceria, tertawa lepas, menjadi pusat perhatian seperti biasa. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, tentang hal-hal lucu yang terjadi padanya. Semua orang terhibur. Tapi aku lihat, sesekali matanya melirik ke arahku, bukan lirikan ramah, tapi lirikan penuh perhitungan. Saat hidangan penutup disajikan, seorang om sepupu bertanya padaku, Aruna, kabarnya kamu habis sakit keras ya waktu hamil itu. Aku mengangguk pelan. Iya om, tapi sekarang udah baik kan. Terus penyebabnya apa? Dokter bilang keracunan ya. Kok bisa? Tanya aku lagi. Sebelum aku menjawab, Manda sudah angkat bicara. Dari seberang dengan suara yang cukup keras agar semua orang dengar, ia berkata, Ih om, jangan tanya hal yang bikin sedih dong, kasihan Kak Aruna. Semua orang menoleh ke arah Manda. Ia tersenyum manis, tapi matanya menusukku. Tapi sebenarnya om, Manda juga heran sih. Lanjut Manda, nada bicaranya berubah. Kok bisa ya orang hamil sampai keracunan gitu? Padahal kan di rumah ada Mas Niko dan Manda yang jagain. Kita selalu perhatian, selalu kontrol. Tapi ya, mungkin kurang hati-hati aja kali ya kak. Aku menatapnya tidak percaya. Ia berani mengatakan itu di depan semua orang. Mas Niko yang duduk di sampingku langsung bereaksi. Man, apa maksudnya? Manda memasang wajah tak bersalah. Maksud Manda, kita kan udah jagain Kak Aruna sebaik mungkin. Masakannya dijagain, vitaminnya diingetin, oksigennya disiapin. Tapi ya mungkin Kak Aruna kurang hati-hati pas pakai oksigennya. Atau mungkin lupa tutup rapat, jadi kena debu atau apa, makanya Manda sedih. Udah berusaha jagain, tapi hasilnya begini. Darahku mendidih, ia menyalahkanku. Di depan semua orang, ia menyalahkanku. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Aku bisa melihat tatapan iba berganti menjadi tatapan curiga. Seolah mereka mulai berpikir mungkin memang aku yang ceroboh. Manda, itu nggak benar. Kataku berusaha tenang. Aku selalu hati-hati pakai oksigen itu. Manda mengangkat bahu. Ya kak, Manda nggak bilang kakak ceroboh kok. Manda cuma memikirkan kemungkinan aja. Soalnya kan aneh. Masa oksigen dari rumah sakit bagus bisa bikin keracunan? Pasti ada faktor lain kan kak? Om sepupu itu mengangguk-angguk. Iya juga sih, jangan-jangan ada kelalaian. Aku ingin menjawab tapi Manda kembali bicara. Makanya om, Manda juga bingung. Tapi yang penting Kak Aruna udah sembuh sih. Ya kan kak? Meskipun sayang, bayinya nggak selamat. Kalimat terakhir itu seperti pisau yang ditusukkan ke hatiku. Bayinya nggak selamat. Ia menyebutkannya dengan enteng seolah itu hal biasa. Mas Niko menatap Manda tajam. Manda, cukup, jangan bahas itu lagi. Manda memasang wajah takut. Iya mas, Manda minta maaf, Manda cuma ikut prihatin kok. Maaf kalau salah bicara. Tapi aku tahu itu bukan salah bicara, itu sengaja. Ia sengaja membuatku terlihat buruk di mata keluarga. Acara belum selesai. Setelah insiden itu, aku memilih diam, tapi Manda belum puas. Saat beberapa tante berkumpul di ruang tamu, Manda ikut bergabung. Aku duduk tak jauh dari sana, pura-pura membaca ponsel, tapi telingaku mendengar semuanya. Tante, Manda jadi ingat waktu Kak Aruna hamil dulu, kata Manda dengan nada berbisik, tapi cukup keras untuk didengar. Dia tuh sering sesak napas sampai harus pakai oksigen. Manda dan Mas Niko udah jagain sebaik mungkin. Tapi ya, kadang kan orang hamil suka nggak dengar saran ya. Seorang tante bertanya, memangnya dia nggak dengar saran gimana? Manda menghela napas dramatis. Ya, misalnya waktu dokter bilang jangan kecapean, tapi Kak Aruna maksa kerja terus, atau waktu disuruh kontrol rutin, kadang suka males. Manda sih cuma bisa ngeliat ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Wong ipar sih. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Ia bohong, ia memutar balikan fakta. Manda juga kadang sedih sih, soalnya Mas Niko jadi sering khawatir, jadi lupa sama Manda. Tapi ya nggak apa-apalah, yang penting kakak ipar sehat, tapi ujung-ujungnya ya begini. Beberapa tante menggeleng-geleng kepala. Kasihan kamu Man, udah baik tapi dapat ipar kayak gitu. Manda tersenyum tipis. Nggak apa-apa tante, Manda ikhlas. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku berdiri dan berjalan mendekati kelompok itu. Semua orang menoleh. Manda berhenti, kataku.
Suaraku bergetar menahan amarah. Berhenti bicara seolah kamu tahu segalanya. Berhenti menyalahkanku di depan semua orang. Manda memasang wajah kaget. Kak Aruna, Manda ngomong apa? Manda cuma cerita kok. Kamu bilang aku malas kontrol, kamu bilang aku gak dengar saran, itu semua bohong. Suaraku mulai naik. Beberapa tamu mulai memperhatikan, suasana hening. Manda berdiri, matanya mulai berkaca-kaca. Kak, kenapa sih kakak marah-marah? Manda cuma cerita apa adanya. Manda udah berusaha baik, tapi kakak selalu curiga sama Manda. Manda salah apa sih? Ia mulai menangis, pura-pura menangis. Dan semua orang melihatnya. Aku yang marah-marah terlihat seperti orang yang jahat. Manda yang menangis terlihat seperti korban. Lihat tuh, marah lagi. Bisik seseorang. Mas Niko yang sedari tadi mengobrol dengan Om-Om mendengar keributan dan segera mendekat. Ada apa? Kenapa? Manda langsung menghambur ke arah Mas Niko memeluknya. Mas, Kak Aruna marah-marah sama Manda. Manda nggak tahu salah apa. Manda cuma ngobrol sama tante-tante. Tiba-tiba Kak Aruna teriak-teriak. Mas Niko menatapku, wajahnya bingung. Sayang, ada apa? Kenapa marah-marah? Aku menatap Mas Niko, lalu Manda yang masih memeluknya dengan wajah penuh air mata. Lalu para tamu yang menatapku dengan tatapan menghakimi. Dan saat itulah sesuatu dalam diriku lepas. Semua amarah yang kupendam selama berbulan-bulan, semua kesedihan atas kematian anakku, semua kecurigaan yang selama ini aku pendam, meledak dalam satu titik. Aku tidak bisa diam lagi. Manda, kamu pinter banget ya main sandiwara, kataku. Suaraku dingin dan tajam. Kamu pinter banget pura-pura jadi korban di depan semua orang, tapi aku tahu siapa kamu sebenarnya. Manda menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kak Aruna, apa sih maksud kakak? Manda nggak ngerti. Aku berjalan ke tengah ruangan menghadap semua tamu. Mas Niko menatapku dengan cemas. Kalian semua keluarga Mas Niko, kalian mungkin mikir aku ini ipar yang nggak tahu diri, yang bikin Mas Niko susah, yang ceroboh sampai kehilangan bayi. Kataku, suaraku bergetar tapi tegas. Tapi biar aku kasih tahu kalian apa yang sebenarnya terjadi. Sayang, Mas Niko mencoba meraih tanganku. Aku menatapnya. Maaf mas, aku udah simpan ini terlalu lama, tapi aku nggak bisa diam lagi, demi anak kita. Aku mengeluarkan ponselku, semua orang menatap dengan rasa ingin tahu. Manda, kataku, menatapnya langsung. Di depan semua orang ini, aku minta kamu jujur, apa yang kamu lakukan pada tabung oksigenku waktu itu? Wajah Manda berubah, hanya sekejap lalu kembali ke wajah tidak bersalah. Apa? Manda nggak ngerti kak, tabung oksigen, Manda nggak pernah apa-apain. Kamu bilang kamu ambil kaos band Mas Niko kan? Itu alasanmu waktu aku lihat kamu keluar dari kamarku? Iya kak, Manda emang ambil kaos Mas Niko, itu aja. Gak ada yang lain. Aku tersenyum pahit. Bagus kalau begitu, coba jelaskan ini. Aku membuka ponselku, masuk ke aplikasi CCTV dengan tangan gemetar. Aku memutar rekaman itu di hadapan semua orang. Layar ponsel mungkin kecil tapi semua orang bisa lihat dengan jelas. Manda masuk ke kamarku. Manda membawa kresek hitam. Ia mengeluarkan botol-botol kecil. Manda menuangkan isinya ke tabung oksigenku. Manda keluar dengan wajah puas. Suasana hening, sunyi senyap. Wajah Manda pucat pasi. Itu rekaman palsu, itu editan. Kak Aruna fitnah Manda. Belum puas, aku membuka aplikasi pesanku. Aku menunjukkan hasil lab dari Pak Rudi yang baru masuk 2 hari lalu. Ini hasil lab dari tabung oksigenku. Isinya terkontaminasi zat kimia berbahaya. Racun yang sama dengan yang ditemukan di darahku waktu di rumah sakit. Zat yang sama yang disebut dokter sebagai penyebab keracunanku. Aku menatap Manda. Jadi, jangan bilang ini kebetulan. Jangan bilang ini fitnah. Manda mulai gemetar. Enggak, itu bohong. Tapi semua orang sudah melihat. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Dari iba pada Manda menjadi ngeri, marah, tak percaya. Seorang tante berseru. Manda, kamu yang bunuh bayi kakak iparmu sendiri. Manda mundur, kepalanya geleng-geleng. Bukan Manda enggak. Tapi tak ada yang percaya lagi. Mas Niko yang sejak tadi dia membatu, akhirnya bergerak. Ia berjalan mendekati Manda. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih, karena marah. Marah yang luar biasa. Manda, suaranya serak, nyaris berbisik tapi terdengar oleh semua orang. Kamu yang lakukan ini. Manda menangis, kali ini bukan pura-pura. Mas dengerin Manda dulu, Manda bisa jelasin. Jelaskan apa? Teriak Mas Niko, membuat semua orang tersentak. Aku tak pernah melihatnya marah seperti ini. Kamu bunuh anakku, kamu hampir bunuh istriku. Demi apa Manda? Demi apa? Manda jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Manda cuma iri mas. Sejak Kak Aruna hamil, Mas Niko berubah. Mas Niko gak perhatian lagi sama Manda. Semua buat Kak Aruna. Manda cuma mau semuanya kembali kayak dulu, kayak waktu kita berdua aja. Semua orang terperangah. Iri. Ia tega membunuh bayi yang tak berdosa hanya karena iri. Mas Niko menatap adiknya dengan tatapan hancur. Kamu gila Manda.
Kamu benar-benar gila. Aku berdiri di samping Mas Niko, menggenggam tangannya yang gemetar. Aku tak tahu harus berkata apa. Campur aduk antara sedih, marah, dan lega, akhirnya kebenaran terungkap. Para tamu mulai bergerak. Ada yang memegangi Manda, ada yang berbisik-bisik, ada yang mencoba menenangkan Mas Niko. Suasana ricuh, sangat ricuh. Tante itu berkata keras, "Niko, laporkan dia. Ini kejahatan. Ini pembunuhan." Manda menjerit, "Jangan mas, jangan. Manda minta maaf. Manda salah. Manda janji gak akan ulangi lagi." Mas Niko menatap adiknya lama. Matanya penuh luka. Lalu dengan suara dingin ia berkata, "Keluar." Manda terisak, "Mas, keluar dari rumah ini sekarang. Aku gak mau lihat muka kamu lagi," teriak Mas Niko. Manda tak bergerak. Ia menangis terseduh-seduh. Dua orang sepupu pria menariknya bangun. "Keluar," teriak Mas Niko lagi. "Kalau kamu gak pergi sekarang, aku akan telepon polisi dan laporin kamu. Aku akan pastikan kamu masuk penjara." Manda akhirnya digiring keluar sebelum pintu tertutup. Ia sempat menoleh padaku, campuran antara takut, menyesal, dan benci. Pintu tertutup, Manda pergi, tapi kekacauan di dalam rumah belum usai. Mas Niko terduduk di sofa, wajahnya tertutup tangan, bahunya bergetar. Aku duduk di sampingnya memeluknya. Keluarga yang lain mulai membereskan keadaan. Ada yang pamit pulang dengan wajah kaget, ada yang masih bergumam tak percaya. "Sayang, maafin mas," bisik Mas Niko di sela isaknya. "Maaf, mas gak lihat dari dini. Maaf, mas gak percaya kamu. Waktu kamu mungkin ngomong." Malam itu, rumah yang tadi penuh tawa kini sunyi. Hanya ada aku, Mas Niko, dan duka yang masih membekas. Tapi di antara duka itu ada secercah kelegaan. Kebenaran akhirnya terungkap. Dan Manda, ia pergi dengan aib yang takkan bisa dia hapus seumur hidupnya. Malam itu, setelah Manda diusir dari rumah, aku mengira semuanya akan tenang. Tapi ternyata tidak. Berita tentang apa yang dilakukan Manda menyebar cepat di keluarga besar. Dalam hitungan hari, semua orang tahu. Grup WhatsApp keluarga yang biasanya ramai dengan candaan dan kabar baik, tiba-tiba berubah menjadi medan penghakiman. Tega banget dia bunuh keponakannya sendiri. Minta ampun, selama ini kita kira dia baik, ternyata ular. Gak heran, dari dulu memang manja banget, tapi sampai segitunya. Jangan deket-deket sama dia, bahaya. Aku membaca semua pesan itu diam-diam. Beberapa dari mereka bahkan mengirimiku pesan pribadi. Minta maaf karena selama ini mungkin salah sangka kepadaku. Aku hanya membalas seperlunya. Hatiku masih terlalu lelah untuk basa-basi. Manda kembali ke rumah orang tuanya. Rumah besar yang dulu ramai oleh kenangan, kini hanya diisi olehnya seorang diri. Tidak ada lagi Mas Niko yang datang menjenguk. Tidak ada lagi saudara untuk bertamu. Semua orang menjauh. Aku dengar dari tetangga, Manda jarang keluar. Ia hanya sesekali terlihat membeli makanan di warung dekat rumah dengan wajah pucat dan tubuh yang mulai kurus. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini sering terlihat acak-acakan. Tapi aku tak punya simpati. Tidak setelah apa yang ia lakukan. 2 minggu setelah peristiwa itu, sore harinya, bel rumah berbunyi. Mas Niko sedang di ruang tamu membaca koran. Aku di dapur menyiapkan minuman. Kami berdua sama-sama terkejut karena jarang ada tamu sore-sore begini. Mas Niko membuka pintu dan di sana berdiri Manda. Ia terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, badannya kurus krempeng. Rambutnya rontok setengah, terlihat menipis. Ia memakai jaket tebal meski cuaca panas. "Mas," suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Manda minta maaf." Mas Niko diam, wajahnya mengeras. "Manda tahu Mas marah, Mas berhak marah. Tapi Manda cuma mau minta maaf. Sungguh minta maaf. Manda nggak tahu kenapa dulu Manda bisa sejahat itu. Manda menyesal Mas, Manda menyesal banget." Mas Niko masih diam, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal di samping badannya. Manda melanjutkan, air matanya mengalir. "Mas, Manda sakit. Manda kena leukemia. Itu sebabnya dulu Manda pingsan di rumah itu. Sebabnya Manda terus minta ditemenin, minta dimanja. Manda takut Mas, Manda takut mati sendirian. Tapi Manda salah. Manda gak seharusnya iri sama Kak Aruna. Manda gak seharusnya." "Berhenti!" Mas Niko membentak, suaranya keras, memecah keheningan sore. Manda tersentak mundur selangkah. "Kamu pikir dengan bilang sakit aku bisa maafin kamu?" Suara Mas Niko bergetar, campuran antara marah dan sakit hati. "Kamu bunuh anakku, Manda. Anakku. Bayi yang tidak berdosa. Dan kamu pikir dengan bilang sakit aku akan iba? Kamu pikir aku akan lupa?" "Mas, Manda cuman..." "Cukup.
Potong Mas Niko. Aku nggak mau dengar alasan apapun. Kamu boleh mau mati, tapi itu nggak akan mengembalikan anakku. Itu nggak akan mengembalikan kepercayaanku padamu. Manda menangis terseduh. Mas, Manda nggak punya siapa-siapa lagi. Semua orang jauhin Manda. Manda cuma punya Mas. Tolong Mas, jangan tinggalin Manda. Mas Niko menatap adiknya lama. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada kelembutan di sana. Yang ada hanya luka yang menganga. Manda, dulu aku sayang sama kamu. Kamu adik satu-satunya. Apapun kamu minta, aku usahakan. Tapi kamu hianati kepercayaan itu. Kamu bunuh anakku. Sekarang pergilah. Jangan pernah datang ke sini lagi. Mas, pergi, teriak Mas Niko. Manda mundur. Terhuyung, ia menatap Mas Niko dengan mata penuh keputusasaan. Lalu beralih padaku yang berdiri di ambang pintu dapur. Aku hanya diam, tak bisa berkata apa-apa. Manda berbalik, berjalan perlahan menuju gerbang. Bahunya turun naik menahan Ishak, tubuhnya yang kurus terlihat semakin ringkih. Pintu rumah tertutup, Mas Niko bersandar di pintu, lalu perlahan merosot. Duduk di lantai, ia menangis bukan histeris, tapi tangis dalam yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Aku duduk di sampingnya, memeluknya. Tak ada tanda-tanda dan kata-kata yang bisa keluar, hanya kehadiran. Beberapa hari kemudian kami mendapat kabar dari seorang tante, Manda dirawat di rumah sakit. Leukemianya sudah stadium lanjut. Ia menjalani kemoterapi sendirian, tanpa ada keluarga yang menemaninya. Sesekali memang ada saudara yang menjenguk, tapi tak ada yang tinggal. Mas Niko mendengar kabar itu dengan wajah datar, tapi aku tahu di balik datarnya ada perang batin yang berkecamuk. Manda adalah adiknya, darah dagingnya, tapi lukanya terlalu dalam. Malam harinya di kamar, Mas Niko berbisik. Sayang, apa aku terlalu kejam? Aku memeluknya erat. Mas, kamu punya hak untuk marah, kamu punya hak untuk sakit hati. Tapi mungkin suatu hari nanti, kalau lukanya udah mulai sembuh, kita bisa mikir lagi. Mas Niko diam, tak menjawab. Tapi aku tahu, perjalanan penyembuhan ini masih panjang. Untuk kami berdua, dan untuk Manda, entah apa jalan hidupnya ke depan. 1 tahun berlalu. 1 tahun sejak Manda pergi dari rumah kami. 1 tahun sejak kebenaran terungkap dan luka itu mulai mengering, meski bekasnya masih terasa. Selama setahun itu, kami tak pernah mendengar kabar tentang Manda. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada kunjungan. Sesekali ada saudara yang bercerita Manda masih di rumah sakit jalani kemoterapi. Atau Manda sekarang pindah ke rumah singgah. Tapi itu hanya kabar kabur, tak pernah pasti. Beberapa kali aku mengajak Mas Niko untuk menjenguknya. Mas, mungkin kita perlu lihat keadaannya, kataku suatu sore. Mas Niko langsung menggeleng. Wajahnya mengeras. Enggak sayang, aku belum siap. Mungkin gak akan pernah siap. Aku tak bisa memaksa. Lukanya masih terlalu dalam. Aku tahu itu. Kami menjalani hidup dengan tenang. Mas Niko kembali bekerja. Aku mulai aktif lagi di kantor. Rumah yang dulu ramai kini hanya berisi kami berdua. Kadang sepi, tapi kadang kami saling mengisi. Dan kemudian keajaiban itu datang. Aku hamil lagi. Saat aspek menunjukkan 2 garis, aku menangis. Bukan karena bahagia saja, tapi karena merasa takut. Trauma itu masih ada. Mas Niko memelukku erat. Sayang, kali ini kita akan jaga sebaik-baiknya. Mas nggak akan tinggalin kamu. Mas akan selalu di sini. Dan ia menepati janjinya. Setiap hari ia menjagaku dengan ekstra hati-hati. Setiap kali aku sesak napas, meski hanya sedikit, ia akan sigap membawaku ke dokter. Tabung oksigen baru kami beli, dan kali ini kami simpan di ruang tamu, bukan di kamar. Dan setiap malam, ia akan mengeceknya, memastikan tidak ada yang aneh. Kehamilan kali ini berjalan lancar, mual-mual biasa, pegal-pegal biasa, tapi yang paling penting tidak ada sesak napas yang parah. Mungkin karena aku lebih banyak istirahat, mungkin karena Mas Niko terlalu protektif, atau mungkin karena Tuhan memang sedang baik padaku. Usia kehamilanku menginjak 7 bulan, perutku sudah besar, gerakan bayi makin aktif. Setiap malam, Mas Niko akan menempelkan telinganya ke perutku, mendengar detak jantung si kecil dan tersenyum bahagia. Sayang, ini anak kita, beneran anak kita, bisiknya. Aku tersenyum mengusap rambutnya. Di saat seperti ini, semua rasa sakit seolah sirna. Suatu siang, saat Mas Niko sedang bekerja, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dengan hati-hati, kebiasaan baru setelah kejadian dulu. Di luar, seorang kurir berdiri dengan sebuah paket di tangan. Bu Aruna, ada paket. Aku menerima paket itu, sedikit heran. Aku tidak pesan apa-apa. Paket itu berbentuk kotak, ukuran sedang, dibungkus kertas coklat, tidak ada nama pengirim. Setelah kurir pergi, aku duduk di ruang tamu dan membuka paket itu dengan hati-hati. Isinya sebuah selimut bayi, warna biru muda, lembut dengan sulaman kecil di sudutnya. Aku mengangkat selimut itu, merasakan kelembutannya. Lalu tanganku menyentuh sesuatu. Sebuah amplop putih terselip di lipatan selimut.
Dengan jantung berdebar, aku membuka amplop itu. Isinya sepucuk surat, tulisan tangan yang kusut seperti ditulis dalam kondisi lemah. Untuk Kak Aruna dan Mas Niko, kalau kalian membaca surat ini, mungkin Manda sudah tidak ada di dunia ini, atau mungkin masih berjuang di rumah singgah ini, Manda nggak tahu. Manda menulis ini sambil menangis. Manda minta maaf. Maaf yang sebesar-besarnya atas semua yang Manda lakukan, atas kejahatan yang Manda perbuat, atas bayi kalian yang Manda bunuh. Manda nggak pantas minta maaf, tapi Manda nggak bisa mati tanpa minta maaf. Manda sakit, Kak. Leukemia, sudah stadium akhir. Dokter bilang Manda mungkin nggak punya waktu lama. Manda pikir ini karma, ini balasan atas semua kejahatan Manda. Manda tinggal di rumah singgah sekarang, sendirian. Kadang ada relawan yang jenguk, tapi nggak ada keluarga. Manda nggak nyalahin siapa-siapa kok. Manda tahu ini akibat perbuatan Manda sendiri. Kak, Mas, Manda cuma mau minta satu hal. Maafkan Manda. Meskipun Manda nggak pantas dapat maaf, tapi Manda nggak bisa tenang kalau kalian masih benci Manda. Selimut ini Manda beli dari uang sisa Manda. Manda nggak punya banyak, tapi Manda mau kasih sesuatu buat bayi kalian. Bayi yang seharusnya jadi keponakan Manda. Maafkan Manda. Maafkan adikmu yang bodoh ini, Mas. Manda pergi dulu. Doakan Manda ya. Manda. Surat itu jatuh dari tanganku. Aku menangis. Menangis bukan karena iba, tapi karena campuran perasaan yang rumit. Marah, sedih, kecewa, dan entah mengapa ada maaf di sana. Malam harinya aku tunjukkan surat ini pada Mas Niko. Ia membacanya dalam diam. Wajahnya berubah beberapa kali. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Aku menunggu reaksinya. Mungkin ia akan marah, mungkin ia akan merobek surat itu. Tapi tidak, ia hanya diam. Lalu air matanya jatuh. 1 minggu aku memohon pada Mas Niko. Mas, kita harus ke sana. Kita harus lihat Manda. Ini mungkin terakhir kalinya. Mas Niko menolak. Aku nggak bisa sayang. Aku belum siap. Aku juga belum siap, Mas. Tapi ini tentang Manda, adikmu. Mau sejahat apapun dia tetap adikmu dan dia mau mati. Akhirnya dengan berat hati Mas Niko mengangguk. Kami berangkat ke rumah singgah itu pada hari Minggu pagi. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Rumah singgah itu terletak di pinggiran kota. Sebuah bangunan sederhana dengan cat putih dan taman kecil di depannya. Kami masuk dan bertemu seorang relawan yang menjaga resepsionis. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Tanyanya ramah. Kami mencari Amanda. Manda, dia pasien di sini. Wajah relawan itu berubah, ia menatap kami dengan tatapan aneh. Amanda, maaf Bapak Ibu, hubungannya dengan Amanda apa ya? Saya kakaknya, jawab Mas Niko lirih. Relawan itu menghela napas panjang. Maaf Pak, Bu, Amanda sudah meninggal 3 hari yang lalu. Dunia serasa berhenti. Mas Niko terpaku. Aku memegang tangannya, merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Meninggal? Maksud Ibu? Relawan itu mengangguk pelan. Iya Pak, kondisinya memang sudah sangat kritis sejak datang ke sini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi leukemianya sudah stadium akhir. Kemarin 3 hari lalu ia menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Aku menutup mulut, menahan isak. Apa beliau pesan sesuatu? Tanya Mas Niko, suaranya parau. Relawan itu tersenyum sedih. Sebelum meninggal, ia sempat bilang sama perawat jaga. Katanya kalau ada kakak saya yang datang, bilang Manda minta maaf. Manda sayang Mas Niko, maafin Manda. Itu pesan terakhirnya, Pak. Mas Niko terdiam. Bahunya bergetar, lalu perlahan ia menangis. Bukan histeris, tapi tangis dalam yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Tangis seorang kakak yang kehilangan adiknya, meski adik itu telah melukainya begitu dalam. Dimakamkan di mana, Bu? Relawan itu memberi kami alamat makam. Pemakaman umum tak jauh dari rumah singgah itu. Kami pergi ke makam itu. Di bawah pohon rindang ada gundukan tanah yang masih baru. Nisan kayu sederhana bertuliskan Amanda Putri, 1998-2024. Beristirahat dalam damai. Mas Niko berlutut di depan makam itu. Ia meletakkan tangannya di atas tanah, membelainya lembut. Air matanya jatuh membasahi tanah. Man, maafin Mas ya. Maaf Mas datangnya telat. Maaf Mas marah-marah terus-terusan. Maaf Mas ninggalin kamu sendirian. Aku berdiri di belakang Mas Niko, menangis diam-diam. Kamu adik Mas, kamu nakal, kamu jahat, kamu bunuh anak Mas. Tapi kamu tetap adik Mas. Dan Mas sayang sama kamu, meskipun sakit, meskipun luka. Mas sayang kamu. Aku ikut berlutut di sampingnya, aku menggenggam tangannya. Maafin kami Manda, maaf gak bisa nemuin kamu pas kamu masih ada. Tapi kami di sini sekarang, kami maafin kamu istirahat yang tenang ya. Mas Niko mengeluarkan sesuatu dari sakunya, surat Manda. Ia membacanya sekali lagi lalu melipatnya rapi. Dengan hati-hati ia membakar ujung surat itu, membiarkan abunya jatuh ke atas makam. Ini surat kamu Man, sekarang kembali ke kamu. Semoga kamu tenang di sana.
Kami berdiri di sana cukup lama. Angin berhembus pelan membawa daun-daun kering berterbangan. Di kejauhan suara azan berkumandang, dan di bawah pohon rindang itu kami berdua melepas kepergian Manda dengan air mata dan doa. 3 bulan kemudian aku melahirkan. Bayi perempuan mungil dengan rambut tipis dan mata bulat mirip Mas Niko. Kami memberinya nama Bintang, Bintang Cahaya Niko, karena ia adalah cahaya setelah masa-masa gelap. Malam pertama di rumah setelah Bintang tidur, aku duduk di ruang tamu bersama Mas Niko. Di pangkuanku selimut biru pemberian Manda. Mas Niko meraihnya, menatapnya lama. Kita pakai selimut ini buat Bintang ya sayang? Tanyanya lirih. Aku tersenyum mengangguk. Iya mas, biar Manda tahu kami gak akan lupa sama dia. Mas Niko memelukku erat. Malam itu di rumah kecil kami dengan bayi yang tertidur pulas dan selimut biru dari seseorang yang telah pergi. Kami merasakan kedamaian yang lama tak kami rasakan. Manda mungkin telah pergi, tapi dalam doa-doa kami, ia tetap ada. Sebagai adik, sebagai bagian dari keluarga, meski ceritanya berakhir dengan luka, kami memilih untuk mengingatnya dengan maaf. Karena pada akhirnya, cinta dan maaf adalah 2 hal yang selalu menang. Tamat.
Wah, Bunda, dada Lucy rasanya benar-benar mendidih. Bagaimana mungkin ada suami yang tega membuang istri dan bayinya di suhu ekstrim hanya demi kesenangan pribadi? Benar-benar laki-laki yang sudah hilang akal sehat, dan nuraninya. Tapi melihat Hani mengambil kendali, melumpuhkan hartanya dan pergi meninggalkan mereka, mengemis di Jepang, rasanya sungguh sangat memuaskan dan melegakan. Terima kasih sudah setia menemani Lucy bercerita hari ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Tante Luciana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.